Usai mengatasi perkara perselisihan hasil pemilihan umum, kini MK dihadapkan pada gugatan baru. Isi gugatan adalah meminta agar MK mengubah syarat calon anggota legislatif menjadi harus warga yang sudah berdomisili di daerah pemilihan tersebut. Permohonan itu meminta agar bakal calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia asli dan bertempat tinggal di daerah pemilihan tempat mencalonkan diri sekurang-kurangnya 5 tahun dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Pemilihan dapil tidak sesuai domisili memang bukan fenomena baru. Selama ini, banyak anggota legislatif terpilih yang bukan putra atau putri daerahnya. Lalu, mengapa hal ini jamak terjadi? Bagaimana aturannya? Menghadirkan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Ikuti diskusinya dalam editorial review. Sementara itu, membahas peristiwa banjir di wilayah Jabodebek, Detik Sore akan melaporkan perkembangan terbaru situasi banjir di kawasan Jakarta Timur. Curah hujan yang lebat membuat beberapa titik di wilayah ibu kota dan sekitarnya dilaporkan terendam banjir. Bagaimana situasi terkini? Kerugian apa saja yang dialami oleh warga? Ikuti laporan jurnalis 20 Detik langsung dari kawasan terdampak. Untuk menutup edisi kali ini, sekaligus memperingati Hari Bahasa, Detik Sore akan menghadirkan Dewi Sahertian. Dirinya adalah sosok penulis kamus bahasa gaul yang sudah banyak didengar. Apa ide dibalik pembuatan buku tersebut? Temui Dewi Sahertian dalam Sunset Talk. Simak ulasan mendalam berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afi Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Seru. Sore hari ini jumpa lagi ada Eiza dan Afi. Masih maghrib, masih lama yo. 2 jam lagi yo. Kita harus semangat yo. Kita hari ini temanya silent mode aja boleh nggak? Silent mode. Tapi geter ya. Iya getar, benar-benar. Gitu. Nggak ngomong Duduk tapi gemetar, geter betul. doang. Apa kabar Iza hari ini? Baik sekali, alhamdulillah. Kamu apa kabarnya? Alhamdulillah Long time no Iza. see. Kita kira berjumpa lagi di duetin ya setelah dari kemarin Edo terus nih dia nih kan. Dar-der-dor ya kan. Ntar dulu, aku belum menanyakan mengenai gimana suasana dari Studio baru. studio barunya. Keren, luas banget sih. Keren. Agak keriting ya R-nya ya. Keren. Apa yang membuat ini keren? I think saya gigit ya. Ayu ting. Iya, ting. Bagus ini studionya luas banget Detikers ya kan. Belakangnya juga gede banget. Betul. Kayak TV lu gak segede ini deh. Iya benar. Nggak mungkin karena nggak muat ya kan. Sama tembok kita juga besaran ini besaran juga ini, ya. benar-benar. Kayak suka kebayang kalau ngelihat layar itu kayak enak juga nih. Kita kalau nonton di rumah segede gitu. Iya nonton bola. Nonton bola luar ini kayak enak banget. Nonton film. Jadi kayak wasitnya tuh kelihatan gede gitu ya. Enggak juga. Wasitnya kelihatan gede. Hulek apa kalau nggak salah? Hulek. Terus lebih dingin. Lebih dingin surya bukan Detikers. Walaupun Warnanya, hari ini apa-apanya? Warnanya ungu. Lampu ungu dong. Kan? Iya, warna. Warna lampunya ungu Nah, betul. apa yang salah dengan warnanya ungu? Ya kan warna lampunya Tapi nggak ada ungu. pasyanya. Betul. Pasya ungu. Oh iya, hari ini Detikers kita ucapin dulu selamat ulang tahun kepada Eiza. Happy birthday. Udah 2 hari yang lalu tapi tidak apa. Udah ke ulang tahun yang keberapa ya. Eiza? 24. 24. Oh, ada lagunya itu. Sekarang atau 24 tahun lagi. Pas banget diucapin. Iya. Kayaknya ada yang salah. Tapi apa ya? Salah di Liverpool. Bukan. Muhammad Salah. Yuni Salah. Iya kan? Yuni Salah. Resolusi untuk tahun yang baru, Eiza? Dengan dunia yang semakin lalala ini, semoga kita tetap waras ya. Amin. Tetap waras ya bener ya? Tetap waras, karena itu tuh penting. Betul. Karena kalau waras itu kan berarti sehat jiwa rogo, ya kan? Jadi kalau sehat jiwa raganya, insya Allah rezekinya lancar. Amin. Insya Allah bahagia. Amin. Insya Allah dimudahkan urusannya. Amin. Gitu ya. Kita langsung kultum aja mau gak nih? Dengan Ustazah Eiza. Iya, tapi menuju ke asar ya. Iya, menuju ke asar, bentar. Bukan ke maghrib ya. Kamu sahur pakai apa? Aku tadi sahur pakai kurma. Wow, memang harus sunnah Rasul ya. Sunnahnya pakai kurma. Tapi kenyang.
tapi sama nasi uduk, ayam goreng, terus jadinya kurmanya topping. somainya juga diangetin. Kurmanya tetap terakhir cuci mulut. Oh, dessertnya Iya. ya. Itu bukan sunnah Rasul ya. Rasul pun bingung. Karena katanya kalau misalnya mau kenyang bukan kurmanya, tapi Apa tuh? adalah batang pohon kurma. Bukan 3 Iya. biji tapi 3 Tiga batang batang ya, pohon. benar-benar. Ya, Bisa. enggak dong. Jadi Tadi sayur apa lodeh. kurma? Aja literally kurma doang. Kurma, karena malamnya udah makan. Oh. Udah makan nasi, jadi mencoba ini apa biar nggak terlalu banyak. Karena kan Iya. orang kebanyakan sahur tuh makannya banyak banget nih. Abis itu Abis langsung itu tidur lagi. tidur, bener ngantuk. Ya gak sih? Kalau ngerasa gak kalau tidur dalam keadaan kenyang banget, Itu nggak bangunnya enak. tuh lapar banget. Iya, Ya iya, kan? iya, iya. Bukan malah jadi makin panjang kenyangnya, tapi Iya, jadi betul. kayak lapar gitu. Kayak aku juga nggak tahu sih kenapa, belum nyari tahu, tapi aku selalu begitu. Iya, iya Kalau sama. tidur dalam keadaan kenyang tuh pasti bangunnya lapar banget. Dan biasanya ini kalau misal dalam keadaan kenyang jadi males. Kalau bangun tuh jadi Iya. kayak mager lah Iya, gitu. bukan kayak semangat. Nah itu padahal kan harus mencari pahala kan. Betul. Saya mencari pahala, mencari apa lagi? Mencari berita-berita terkini di detik.com tentunya. Betul. Kita hari ini juga punya banyak sekali yang mau diceritain sama Detikers juga. Termasuk salah satunya adalah fenomena alam yang terjadi di Jakarta yang kayaknya aneh nggak aneh gitu. Mengenai pemberitaan banjir. Oh iya. Ya walaupun sebetulnya juga ya kita juga ikut sedih gitu ya, dan semoga juga banjirnya cepat surut, teman-teman yang juga dievakuasi Iya. atau yang mengungsi gitu ya bisa segera pulih, bisa kembali ke rumahnya masing-masing juga gitu ya, karena ini sebenarnya juga kalau dibilang langganan banjir kayaknya janganlah kalau sampai langganan ya, tapi kayak udah nggak aneh gitu loh daerah-daerahnya terjadi. Apalagi banjir. kota-kota satelitnya Za, kayak misalnya Bogor, terus Depok juga ya kan. Margonda tuh kalau nggak salah di Detik News beritanya ada banjir dari bengkel. Banjir dari mana? Dari bengkel itu keluar air, terus turun ke jalanan jadi banjir. Nah itu ada di Detik News beritanya tuh. Oh. Tapi nanti kita juga akan membahas soal banjir Jakarta ya kan. Karena di beberapa titik itu juga masih terendam air begitu Detikers. Karena cuaca sekarang pagi-pagi tuh panas, siang-siang tuh hujan, Iya, betul. sore-sore Atau- tuh hujan. Betul, dan kayaknya mendungnya all day long gitu, dari Iya. bangun tidur mendung sampai kita balik juga masih itu mendung juga. pengennya nggak gitu. kerja, cuman harus kerja Detikers. Aduh, ini juga bicara soal fenomena alam. Ini juga ada yang menjadi sorotan juga ya. Mungkin juga Detikers juga sempat mendengar bahwa kita kehilangan nih Iya. 2 pendaki luar biasa, dua-duanya wanita, dua-duanya juga panutan mungkin untuk Detikers yang memang ya hobinya mountaineering juga, yang sayangnya harus berpulang di salah satu puncak tertinggi di Indonesia juga ya, di Gunung Kartens juga. Katanya kamu pernah mendaki sana ya? Pernah Tahun Iza. berapa? Aku pernah mendaki puncak Kartens itu tahun 2015. Oh wow, oke. Iza masih SD itu ya? Belum lahir kok. Kayak gitu dong. 2015 enggak lah, emang kamu mau 2015 aku masih Iya, SD? iya. Enggak lah, Aku apa ya? 2015 sudah sekolah. Iya, jadi memang ya Detikers tadi seperti kata Iza, kita kehilangan dua sosok yang menjadi ini ya, panutan ya, jadi untuk contoh teman-teman, begitu. yang Mendiang hobi Ibu Lili mountaineering. dan Ibu Elsa Laksono. Jadi Betul. seperti ketahui juga Detikers, kedua mendiang ini kan meninggal di teras 2 ya. Di teras 2 itu dekat sama punggungan si Kartensnya itu Za. Jadi kalau kata kepolisian setempat diduga itu hipotermia, kedinginan kan. Dan kebetulan gue pernah mendaki Kartens itu tahun 2015. Tapi waktu itu dari jalur kampung. Apa Jadi tuh maksudnya? jadi gini, kalau naik Kartens itu, puncak Kartens itu adalah adalah puncak tertinggi di Indonesia, 484 mdpl. Dia ada di rangkaian pegunungan Jayawijaya, ya kan. Nah, untuk menuju puncak Kartens ada 2 cara. Pertama lewat jalur kampung, atau kedua lewat jalur tambang. Oke. Yang mana I see. FTPI di sini pasti tahu di Detikers ya kan, lewat Freeport. Gue sebutin juga jadinya tuh. Jadi kalau misalnya lewat Freeport itu harus ada izin. Ya. Dan lewat Freeport ini memang terbilang sangat dekat. Karena rutenya dari Timika, terus dia di Timika naik ke Tembagapura naik Grasberg langsung ke base camp Danau-Danau atau ke Lembah Kuning ke sebelahnya. Nah ini kan lokasinya kan kalau yang dijelasin kan ada juga nyebutin Lembah Kuning kan. Iya, Yellow Valley atau Yellow Valley itu. Lembah Kuning. Nah, ya, tetapi sama kalau aja. untuk jalur kampung itu jalan kaki sekitar 7 sampai 10 hari Za. Itu rutenya dari Timika ke Sugapa atau Ilaga, habis itu langsung tuh tarik garis lurus sekitar 64 kilo.
Oh wow, 64 kilo. Itu garis lurus ya kalau di peta ya? Iya, dan udah pasti nggak lurus ya, Udah pasti dan begini. pasti kelok-kelok Iya. dan kemudian juga naik turunnya luar biasa banget. Terus Kak, berapa lama total perjalananmu untuk menuju ke puncaknya aja? Belum bolak-balik. Kalau misal total semua 13 hari, kalau Total Karten semua, sebenarnya oke. sehari, setengah hari malah sebenarnya. Enggak setengah hari sih. Ya sampai sore lah. Oke. Jadi summit attack-nya itu jadi kan tadi ada Yellow Valley, jadi kan ini di base camp danau-danau. Biasanya danau-danau tuh di situ. Dia ada banyak danau. Terus dia ada punggungan, terus ini Yellow Valley, terus di sini baru kakinya Kartens. Nah, karena gue di danau-danau, gue itu summit attack mulai jam 2 pagi. Udah Oke, bangun tuh. oke. Jam 2 bangun, kita langsung jalan ke kakinya. Iya. Nah, di kakinya itu baru kita ngedaki ke atas setinggi 600 sampai 800 meter. Ngedaki wow. vertikal. Dengan kemiringan kurang 90 lebih derajat. Wow. Nggak kurang, nggak lebih bisa 90 derajat. Iya, Beneran iya, naik. iya. Kayak ini tembok nih, naik ke atas Iya, 800 meter lah. Iya. Jadi memang untuk detikers yang juga belum terbayang kenapa Gunung Kartens ini berbeda dengan gunung-gunung lain, lainnya iya. di Indonesia juga, karena memang ini adalah kita sebutannya gunung technical gitu ya, Iya, dimana technical. semuanya juga menggunakan pendakiannya itu tidak bisa hanya menggunakan kaki aja gitu, tapi juga Tali menali. pengelolaan tali menali. Jadi memang Ascending, harus descending. bisa ya harus menguasai itu juga gitu. Nah ya apalagi yang mungkin harus detikers tahu Dan soal suhunya itu parah banget di sana. Perubahan suhunya beneran parah banget. Jadi gue ketika naik ke atas itu, jadi kan gue dipecah 2 tim kan. Pas gue di atas itu, tadi gue ke atas itu naik dari jam 2 pagi dan jam 1 siang itu harus sudah turun dari sana. Iya. Kenapa harus segera turun? Karena emang cuacanya itu beneran nggak bisa diprediksi. Za. Iya betul. Tiba-tiba bisa gelap dan itu kan kita di ya persis kayak beginilah. Iya, Cuma iya, jalan iya. cuma setapak kanan kiri Iya, udah iya, jurang iya. begitu kan. Iya, Dan iya, ketika iya. gue di atas itu, waktu itu temen gue yang di base camp bilang, Pip lu dapet hujan salju nggak di atas? Lah di atas cerah kok. Dia bilang di bawah tuh hujan salju, deres. Jadi gue di atas itu cerah, di sini tuh hujan salju. Iya bisa sangat Nggak berbeda bisa diprediksi, gitu ya. ya. Si kondisi cuacanya di ya berbeda ketinggian, beda kondisi cuaca gitu ya. Belum Dan anginnya itu, Za. tuh, Anginnya parah betul, banget betul, sih betul, itu. betul. Gue tuh paling Itu bulan apa Kak? itu 17 Agustus. Oh 17 Agustus. Tapi Oke, gue mundur sih, gue Agustus 20-an Agustus lah jadinya. Oke, Belum musim panas. Itu gue paling dingin minus 15 ngerasain. ya. Wow. Itu gak tahu rasanya, wah mau makan gak enak, mau Iya, jalan iya. gak enak, mau diem gak enak. Iya. Emang karena kan ya udah tinggi banget kan, 4884 ya. Dan pastinya juga tekanan udaranya Oksigen juga tipis, beda. Iya. Oksigen tipis jadi linglung gak sih, karena memang Itu namanya aklimatisasi, iya betul. penyesuaian ketinggian kan. Detikers juga yang anak gunung pasti ngerti lah aklimatisasi. Tapi ketika di Kartens ini aklimatisasinya itu beneran berbeda juga, Za. Karena Dan harus kalau minum obat kan untuk anti Karena AMS. Minum obat nggak? bisa sih. Oh kalau gua enggak. Karena kalau gua kan dari 2000 kan jalan kan. Itu aja gue jalan dari 2000, Za. 2000 Iya. MDPL dari Desa Ugimba ke base camp danau-danau lah sebelum Kartensnya. Itu gua sempat muntah air. Jadi kayak wah bener gak enak banget tiba-tiba muntah. Terus gua bilang ke porter gua kan, "Kakak duluan saja, saya tidak enak badan ini." Terus kata dia, "Jangan kakak, paling belakang biasanya mati. Tidak ada yang tahu." Ya sudah kakak di belakang. Jagain saya. Gua kasih gula-gula, gua kasih permen gitu kan. Jadi emang badan gak enak Pak rasanya, beneran aduh gak enak lah, gue gak tau rasanya gak enak lah pokoknya. Dan itu karena oksigennya tipis kan, jadi kalau kita jalan, oksigen tipis nih detikers bukan, wah gak gitu. Oksigen tipis tuh kayak gue jalan nih, kita jalan biasa, jalan 5 langkah. Capek banget. Iya udah capek banget. Iza di Everest Base Camp ngerasain gitu juga kan. Nah itu kayak aduh kerasa capek banget, muntah air, apalagi yang kalau misalnya pendaki naik kayak chopper. ngantuk rasanya tuh kayak ngantuk. Iya. Tapi gak ngantuk juga. Bukan ngantuk, iya, kayak gak mau ngantuk. tidur, kayak gak tau mau ngapain gitu. Kayak digantung, lebih enakan digantungin lah daripada kena aklimatisasi. Belum tentu. Aklimatisasi itu. Apa? Apa yang Yang dilakukan apa waktu aklimatisasi? ya beraktivitas Pak.
Beraktivitas bener, maksudnya lu gerak gitu. Lu kalau ketika itu gerak, jalan gitu, biar badan tuh sesuai gitu. Tapi kalau nggak kuat banget, istirahat, tidur sih, sama tidur. Sebetulnya aklimatisasi itu adalah aktivitas untuk menyesuaikan tubuh kita dengan ketinggian. Karena kalau di ketinggian tuh tekanan udaranya rendah, jadi tentunya juga blood pressure-nya juga beda. Abis gitu jumlah oksigen yang kita hirup juga udaranya banyak tapi oksigennya tuh nggak banyak gitu, makanya kayak ngantuk padahal sebenarnya enggak, kurang oksigen aja otak kita gitu. Nah kalau ya biasanya untuk mungkin karena aku juga beginner ya, jadi memang ada obat yang dikonsumsi sebelum menuju ke ketinggian tertentu gitu. Karena biasanya kan mungkin 2.000 sampai 3.000 masih tubuh kita masih bisa kuat, adaptasi gitu dengan cepat gitu. Tapi di atas 4.000 biasanya ya ada yang harus disesuaikan, direkayasa lah di tubuh kita. Makanya biasanya ada obatnya juga gitu. Gitu. Tapi gitu. So far mau balik lagi nggak ke Kartens? Mau banget. Karena Kartens itu kan dia di Taman Nasional Lawrence ya, dan itu banyak banget spot-spot yang belum kejamah gitu. Kayak kemarin gue ngelewat New Zealand Pass, itu orang belum kata tuh New Zealand Pass. Kayak apa tuh? Dia itu kayak, kenapa dinamain New Zealand Pass, itu kayaknya nemuin orang New Zealand di awalnya. Oh itu Enggak beneran, tapi emang beneran. Atau enggak karena orang New Zealand pernah lewat, jadi New Zealand Pass. Bisa jadi sih. Orang Bogor pernah lewat, Bogor Pass. Bogor Pass, bener juga. Orang Depok untung lewat, bukan orang Cigombong ya? Iya. Cigombong Pass. Agak kurang, ya. Ini kayak gini nih. Kayak apa? Coba lihat. Ya, Jadi. Ya gambarnya kurang ini sih. Kayak gini. Jadi ini adalah spot untuk melihat ini sebelum puncak kesana. es ya, untuk melihat si puncak Gunung Kartensnya. Trek gitu. sana dari Ugimba Detikers, dan itu jadi selalu bisa melalui ini gitu. Nah atau itu ada jalur lain lagi Za. Oh. Jadi Kartens ini terbilang rute yang gunung yang sangat komplit. Jadi kalau nyari Alps itu yang tinggal 4.000-an tuh dapat. Cari savana tuh ada. Nah gue tuh kemarin nggak dapet rawa. Itu katanya rawa tuh seru. Jadi kita jalan 10 kilo tuh di sini rawa semua nih. Iya. Wah gue ngurangin anaconda. Coy, ya kan? Jangan dong. Ya kalau nggak bapaknya nggak apa-apa lah, bapak konda. Itu lebih ngeri lagi Kak. Ya kan bisa Anak salin. konda aja gede. Gimana kalau bapaknya? Harus bawa martabak loh kalau ketemu bapaknya. Ya dong. Iya, Kan. Apa jangan-jangan gak pernah bawain martabak? Enggak sih aku bawainnya. Aku bawain galon 3 kilo. Galon 3 kilo. Gas 3 kilo. Galon mah 19 liter. Puasa. Lagi. Iya. Kan puasa ada lagunya. Puasa pagi sahur siang buka laptop, kerja. Betul. Itulah. Buka hatinya Nah, biar kita itu. juga bisa beribadah lebih lancar. Buka matanya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Wah, ini kayak kita udah kejauhan. Tapi anyway, sebelum kita terlalu jauh juga, tentunya juga tim Detik Sore, seluruh kru yang bertugas juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya 2 pendaki yang luar biasa, yang juga tentunya memberikan banyak sekali inspirasi, especially for me as a woman gitu ya, sebagai perempuan, sebagai apalagi sosok ini kan memang ya kalau perempuan tuh banyak perannya. Betul. Jadi tidak hanya pendaki, tapi juga seorang ibu, seorang wanita karir juga. Inspirasi yang tentunya tidak akan putus hanya karena keduanya harus berpulang juga di puncak Kartens. Tapi tentunya juga kami berikan doa semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Kalau emang Kalau harus apa? Kartens Piramid. Soalnya dia masuk kan ke studio ya? Enggak, kita harus dengerin. Apa iya Pak, ya gimana? Kartens Piramid itu adalah gunung yang cukup berbahaya dan untuk karena level Kartens ekspor Piramid gitu ya. itu adalah tempat yang cukup apa? Berbahaya terus. Berbahaya. Nah, itu harus punya skill Harus punya khusus skill nggak sih? khusus. Untuk kalian yang naik, untuk Afif waktu itu modalnya apa? Modal skillnya apa aja? Nah justru gue ini, jadi bisa dibilang Kartens ya, itu gunung pertama gue sebenarnya. Gokil. Enggak sih kalau gue. Gue pernah sih dulu ngedaki Gunung Ijen pernah, Gunung Putri Gunung Ciremai cuman kakinya doang pernah. Dan Kartens tuh Gunung Ciremai kakinya doang. Iya enggak muncak dong. Enggak muncak, iya emang enggak muncak. Maksudnya itu doang Za. Ijen lah pernah Ijen. Pohon main-main gitu. Iya gitu, maksudnya Kartens itu gunung pertama gue yang gue daki itu. Bener-bener pertama yang gue daki sampai puncak. Why?
Ya karena Kamu liputan. berani. Karena liputan saat itu disuruh. Karena kalau nggak pergi Karena kalau kata parah juga. kata Pimret.com saat itu, wah ini pengalaman buat Afif nih. Ya akhirnya gue ikut. Nggak, isn't it too risky for you too risky, to go? sangat too risky. Ya kan? Tapi ketika itu persiapannya adalah karena gue sebagai orang awam Detikers ya. Tapi ini juga jangan dicontoh, saat itu pemandu gue Pak Hendrikus Muter namanya. Dia mantan ketua FPTI dan juga pendaki gunung di gate di Karten sama Adesi FTB dari Wanadri. Iya. Jadi waktu itu kalau kata Pak Hendrikus bilang ke gue, Pip lo persiapannya sehari itu sejam jogging ya berhenti. Oh, Sehari itu selama sejam. berapa lama? Itu gue 3 bulan persiapan. Jadi selama setiap hari itu, sehari itu pasti gue jogging tapi gak berhenti. Tapi jogging gak harus yang kencang gitu. Gue gak harus ikut jogging, 10K, 50K, gue gak usah gitu kan. Atau gue ikut Tokyo Marathon. Jogging aja gitu. Mentang-mentang lagi banyak ya yang habis posting Tokyo Marathon banyak banget. Seru. Oke. Lari Jakarta Tokyo. Itu jadi gue harus jogging sehari itu, sehari itu sejam jogging. Dan gak berhenti. Sama ini Pak latihan tali menali. Ya. Kostel, harness, itu gue belajar di scanning, nggak-scanning. Walaupun belajarnya cuma mungkin 5 kali lah. Enggak sih. Makanya pas sampai sana tuh beneran. Nah, you were so lucky loh. Itu. Untung hidup. Itu belum termasuk cerita di tahun OPM. Ntar lah, kita ada lagi. Ini panjang ini. Ini nggak jadi detik sore, jadinya Apip sore. Nggak enak kan gua. Waduh. Batuk Pak Haji. Puasa. Tapi kan udah tahu kalau sekarang detik sore itu kita sampai Bada Isya udahannya. Bukannya habis terawih. Kita ngejar Lailatul Qadar kan di sini. Coy ya. Ya. Ya ntar kita ada cerita lagi di Tikers lah. Itu gue justru di tahun OPM yang lebih ngerasa. Apa dalam rangka apa sih? Kamu waktu itu belum di Detik Sport ya? Aku tuh Detik Travel. Dan itu liputannya ekspedisi jurnalis ke Kartens. Kita itu salah satu tujuannya adalah ke desa Ugimba, desa di Papua, yang mana belum pernah upacara merah putih selama 75 tahun. Nah, dulu waktu itu gue pertama kali upacara merah putih di situ, Za. Dan karena di situ pertama upacara merah putih, di situ tuh markasnya OPM waktu itu. Atau sekarang KKB dikenal ya, separatis lah. Dan itu sempat ditahan, ditodong senapan angin gitu kan, ditemuin sama Pak Kumis jenderalnya. Itu nantilah banyak ceritanya. Dan kita ada segmennya namanya Curhat Pip. Nah, itu Aduh. Curhat Pip begitu ya. Anyway, nanti juga kita mau ngobrol juga sama satu jurnalis juga yang lagi yang akan meliput juga di salah satu titik banjir juga ya. Oh, yang tadi nih, yang tadi gitu. Terus hari ini ya lagi rame di sosial media gue nih ya, yang lagi banyak berseliweran adalah ya para finisher Tokyo Marathon. Iya, ya di mana-mana kan? tuh. Ha? Di mana-mana juga. Kemudian juga World Tajil. Udah mulai rame belum World Tajil? Kalau di gua Ramadan Kor. Ramadan Kor. Iya. Yang anak kecil terus ngelihat semuanya. Amin. Ada dong. Itu gua kesel banget tuh. Kayak bocil pengen selempar. Nah, Kak Edo hari ini tahu nggak kemana? Oh, dia World Tajil. Oh gitu, di mana? Ke mana, Madiun ya? Ke Ngawi. Kita udah terhubung sama Edo ya? Enggak ya guys? Dia acara Demi Indonesia kalau nggak salah. Betul. Sama apa? Demi Indonesia. Demi Indonesia. Sama Pak Menteri Zulkifli Hasan. Kan pangan, temanya pangan. Betul. Bawa beras dong. Nah kebetulan Edo besok dia resign. Jadi petani dia katanya mau. Jadi petani milenial katanya. Petani milenial udah ada, petani milenium. Oh, jadi dia pakai panci ya, menanam tanaman dengan medium milenium. Iya. Kebetulan sama Panji kan. Panji, milenium. Manusia milenium. Hari ini juga ada Oscar Kak yang seru. Piala Oscar. Oh, Piala Academy Oscar. Awards ya. Yang juga mungkin Detikers juga banyak yang berseliweran juga di sosial medianya, ya kan. Salah satunya adalah yang walaupun aku belum melihat sih nomineesnya atau para pemenangnya, tapi salah satu yang duluan mampir ke explore aku adalah hadirnya para bintang ini dengan outfitnya gitu. Jadi ada Jennie Blackpink tadi. Kok Jennie sih, Lisa Blackpink tadi hadir gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga lagi berlangsung dan udah ada beberapa film dan juga aktor dan juga aktris yang juga sudah memamerkan piala Oscar-nya juga. Jadi ada beberapa nih. Sebenarnya jadinya kadang-kadang Oscar itu adalah
bukan panutan, jadi guide untuk nonton karena biasanya filmnya belum gua tonton tuh. Iya. Ya kan, jadi kayak menang Oscar ya udah ya baru kita kayak nonton. Ini bagus nih. Iya. Jadi nggak ikut vibe ngevote-nya atau kayak menjagokan film yang pengen menang gitu ya. Nih ada actor in leading role, ada Adrien Brody di The Brutalist. Abis itu actress in leading role-nya ada Mikey Madison di film Anora. Aku kira yang akan menang tuh ini Ariana Grande di Wicked. Karena kan happening banget kan, ya kan? Ternyata dia nggak menang ya? Ternyata enggak. Terus ada directing, ada Sean Baker untuk film Anora juga. Cinematography itu ada Lowell Crowley. Masih dari film The Brutalist, ini jadinya wajib kita tonton ya kan. Ada Best Picture juga untuk film Anora ya. Jadi kita dari beberapa nominasi atau bukan dari beberapa kategori, ini 2 film doang nih yang menang, yaitu The Brutalist sama Anora. Nah tapi untuk documentary feature film yang menang adalah No Other Land gitu. Terus apalagi ya. Nah jadi ini nih live update pemenang Oscar 2025 juga bisa dilihat juga sama Detikers juga. Di Detik Pop Detikers ya. Betul. Nah terus juga ini ada yang seru juga yaitu adalah Kieran Culkin menang ya, meraih Academy Award pertamanya dalam film kategori aktor pendukung terbaik untuk film A Real Pain ya. Dan tentunya juga banyak banget sebetulnya yang udah didapetin sama Kieran ini, yaitu ada BAFTA Award, ada SAG Award, ada Golden Globe, Critics' Choice Award, dan juga Independent Spirit Award gitu ya. Jadi ini sebetulnya juga menjadi satu aktor gitu ya yang paling banyak membawa, salah satu yang paling banyak membawa penghargaan juga, dan dia menang di usia 25 tahun ya gitu. Bersaing dengan Demi Moore yang juga jadi kandidat yang paling banyak diunggulkan gitu ya, tapi ternyata juga dia yang harus membawa pulang pialanya gitu. Dan sebetulnya juga dia yang berperan di film Anora ini meraih beberapa piala dalam beberapa kategori lainnya juga, seperti Best Pictures dan juga Best Directors gitu. Terus juga satu film lagi yang tadi selain ada yang aku sebutkan adalah Anora dan juga The Brutalist. Satunya lagi itu adalah No Other Land ya. Jadi ini adalah satu film yang merupakan kolaborasi pembuat film asal Israel dan juga Palestina yang menceritakan mengenai pemindahan paksa warga Palestina di masa Feryata tepi barat dan memenangkan piala Oscar ya. Jadi ini jadi satu dokumenter yang cukup menggemparkan lah ya. Mencengangkan justru. Betul, dari karena Israel memang dan Palestina. juga isunya juga masih sangat hangat dibicarakan, dan ya mudah-mudahan gak berhenti untuk dibicarakan lah ya mengenai tanah Palestina ini gitu. Jadi ini bercerita mengenai aktivis juga yang mendokumentasikan bagaimana kampung halamannya ini tergusur gitu, dan kisah-kisah di balik itu juga gitu. Begitu Detikers ya. Jadi mungkin bisa dilihat beberapa nominasi lainnya juga. Yang menang maupun yang tidak menang gitu ya di Oscar juga, untuk jadi referensi untuk nonton kala ngabuburit. Mungkin beberapa di antaranya udah ada di OTA kali ya, walaupun mungkin belum semuanya gitu. Iya, Oscar biasanya masih belakangan. Iya. Ntar baru masuk. Kayaknya The Brutalist tuh baru beberapa minggu lalu masih ada di bioskop kita deh, bioskop Indo deh. Iya, tadinya sempat mau nonton tapi kayak dientar-entar keburu hilang. Iya sih. Keburu lewat gitu ya. Baiklah, next kita mau kemana nih? Next kita belum break Detikers, jadi kita masih ngomong di sini sampai nanti maghrib. Tapi kita sekarang nggak berdua, Iza. Iya. Kita sudah bertiga sebenarnya. Betul. Sebentar, mana ini? Jadi kita akan menyapa Ori Salvian, Ori Salvian, jurnalis detik.com yang akan melaporkan
situasi banjir di Kebon Pala. Langsung saja. Halo Ori. Mas Ori, selamat sore. Halo, selamat sore. Mas Ori, boleh dikasih tahu lagi berada di mana nih titiknya, Mas Ori? Baik, saat ini saya sedang berada di kawasan Kebon Pala di Jakarta Timur, yang memang kawasan ini menjadi salah satu yang terdampak dari banjir luapan Kali Ciliwung pada pagi hari tadi. Oke, Mas, ini sebenarnya banjirnya sudah redakah atau masih sama aja nih kondisinya? Itu kayaknya sedengkul ya kayaknya. Sejak saya tiba di lokasi ini sekitar pukul 9 tadi hingga saat ini sekitar pukul 15.30, memang banjir belum surut dan memang juga terlihat dari visual yang ada di belakang semakin dalam. Jadi di belakang saya ini bisa dibilang penutup, tapi bisa jarak 20 meter di belakang saya itu bisa oleh air manusia. Oke, Mas Ori, boleh tahu mungkin berapa kecamatan atau seberapa luas gitu ya daerah yang terdampak banjir ini, dan seperti apa ya kronologinya lah ya, dari kapan air mulai meluap dan juga berapa banyak yang terdampak dan seperti apa kondisinya saat ini? Memang banjir ini adalah merupakan luapan dari Kali Ciliwung. Memang air dari kiriman dari Bogor yang hujan deras pada kemarin malam, sehingga air juga di kawasan ini di Kebon Pala sekitar subuh tadi. Jadi air mencapai 2 meter di belakang sana. Jadi ketinggiannya bisa bervariasi, maksudnya di belakang saya 30 cm hingga 2 meter di belakang. Untuk rumah yang terdampak di kawasan ini mencapai 300 rumah. Itu ada 2 RW juga, sehingga memang mayoritas masyarakat yang berada di bantaran Kali Ciliwung ini dampak banjir sejak subuh tadi, atau bahkan di pukul 4 waktu Barat. Oke. Mas Ori, apakah air yang datang itu ada berarus gitu ya, atau naik secara perlahan? Karena memang ada beberapa video yang beredar waktu semalam saya sempat lihat juga ada video yang beredar di X bahwa airnya itu seperti banjir bandang gitu, berarus deras gitu. Apakah itu juga yang terjadi di daerah yang Mas Ori laporkan? Kalau di lokasi ini sendiri airnya tidak berarus ya, beda dengan yang juga tadi bilang kalau mungkin yang di sana memang seperti aliran sungai ataupun bisa dibilang seperti banjir bandang, namun jika di sini sudah terlihat dari saat ini saya berdiri memang harusnya akun airnya itu tenang, jadi tidak ada arus maupun gelombang-gelombang yang ada di banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Oke, Mas Ori, apakah warga di sana ada yang diungsikan begitu, Mas? Dan juga kan kalau misalnya saya baca di Detik News ini, katanya warga setempat itu justru lagi nyiapin sahur, terus air itu masuk ke rumah begitu, Mas ya? Oh, iya. Kalau warga yang ada di sini memang yang apalagi yang terdampak ke segi 2 meter tadi memang sudah diungsikan ke tempat-tempat yang ada di sini seperti SD Kampung Melayu 01 dan 02 Jakarta Timur, yang memang lokasinya tidak terlalu jauh dari kawasan ini. Namun mereka juga memiliki rata-rata warga yang tinggal di sini itu memiliki rumah 2 lantai, sehingga masyarakat juga bisa mengevakuasi dirinya sendiri itu berada di lantai 2 kediaman mereka. Oke. Dan juga ini kabarnya warga juga masih meminta solusi begitu, Mas ya, soal Kali Ciliwung juga yang katanya minta diturap begitu. Ini tadi pagi memang Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memang meninjau langsung kejadian banjir yang ada di Kebon Pala ini. Salah satu yang ditawarkan dari pemerintah adalah relokasi ke rumah visum. Seperti Rano Karno tadi menjelaskan rumah visum yang ada di Jakarta untuk bisa mereka tempati. Jadi warga yang terdampak atau memang bisa dibilang rutin terjadi
jika memang kiriman dari Bogor atau Kota Lampai itu pasti di kawasan ini akan terjadi banjir. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan agar warga itu bisa direlokasi ke rumah itu. Sudah ada tanggapan dari pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah terkait keinginan dari masyarakat, Mas Zohri? Memang tadi waktu Gubernur Jakarta Rano Karno itu juga sudah meninjau maupun hadir langsung di kawasan itu. Jadi berbincang kepada warga, lalu juga ditanya kepada media bagaimana langkah relokasi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan memang salah satu cara untuk mengatasi banjir yang ada di sini adalah salah satunya bukan relokasi, yang kedua adalah dengan pengurukan sungai yang jadi air yang melintas itu sudah terhalang oleh lumpur-lumpur yang ada di bawah, sehingga lumpur-lumpur tersebut bisa diteruskan. Itu memang sudah menjadi salah satu prioritas dari program Pemprov Jakarta untuk penanggulangan banjir air. Iya, karena memang ini kan banjirnya langganan ya. Betul, Mas. Kapan terakhir kali Kebon Pala terkena banjir? Atau secara historikal sudah berapa kali nih banjirnya di sana? Kalau di sini memang seperti saya bilang juga aliran air dari Bogor khususnya di Kota Lampai itu tinggi. Tapi di kawasan ini akan terdampak banjir. Jadi bisa dibilang menjadi langganan banjir jika Kali Ciliwung itu meluap. Jadi memang lokasi ini menjadi salah satu yang favorit bagi awak media karena memang mudah ditemui dan juga pasti terdampak banjir. Jika memang intensitas air yang ada dari Bogor itu tinggi dan dampak ke kawasan. Iya. Sudah ada bantuankah yang diberikan kepada masyarakat yang mengungsi, Mas Zohri? Dan juga bantuan sendiri tadi juga waktu itu Jakarta atau juga kita sendiri bantuan seperti obat-obatan dan juga alat-alat yang akan digunakan bagi pekerja besar. Dan juga memang bantuan sudah mulai didatangkan khususnya untuk nanti sebentar lagi akan ada buka puasa dan juga itu nantinya bisa sahur karena memang dilihat dari saat itu sendiri memang sudah hampir 12 jam banjirnya waktu dia jadi warga memungkinkan masih meninggali ataupun bahkan tidur di tempat pengungsian dan datang sahur di sana. Baik. Ya diharapkan juga ya banjirnya cepat surut ya, biar juga masyarakat di sana juga bisa cepat pulang ke rumah, pulang kembali ke rumahnya juga, bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa dengan nyaman, dengan aman juga gitu ya. Baik kalau begitu Mas Zohri terima kasih banyak Mas Zohri atas laporannya sore hari ini. Hati-hati di jalan Mas, itu anaknya suruh jangan main-main Mas, kasihan Mas. Di belakang tuh anaknya tuh. Iya dari diingetin biar gak keparatan oleh dalam banget. Baik. Siap, terima kasih banyak Mas Zohri. Ya. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Selamat bertugas. Tadi anaknya langsung main, tapi nanti kalau tadi perhatiin videonya si Mas Ori belakang itu kan katanya cetek, kesana tuh dalam, makanya tadi dia bilang kan, kesana bisa 2 meter, makanya tadi dia bilang anaknya udah dibilangin. Iya, jangan main-main kesana. Iya Dek, jangan ya Dek ya. Nantilah di situ kau terbawa arus. Puasa ya. Terbawa arus. Anyway, ini ada satu lagi juga yang mau melaporkan dari belahan, aku nggak bisa bilang belahan Jakarta karena bisa jadi di kantor nanti dari markas Avenger ya. Betul. Iya. Atau tahu apa? Ada markas baru. Markasnya sama tapi angle-nya baru. Wow. Coba kita cek dulu ya. Apakah dari angle yang baru juga ya? Ada Bribtu Ecclesia yang akan memberikan laporan traffic sore hari ini. Ternyata di jalan. Kirain dari markas Avenger katanya Bribtu Ecclesia, bukan ya? Nah, saat ini saya berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Jangan-jangan iya bener Pancoran. Patung Pancoran. Apa jangan-jangan sekalian mau cari takjil nih? Bener.
Coba sekalian juga Bribtu Eklesia kalau boleh punten sekalian juga dilaporkan dengan pandangan matanya. Kira-kira ada takjil apa? Apalagi Bribtu Eklesia bisa hunting takjil lebih awal. Nah itu dia. War takjilnya lebih awal. Bisa curi star. Kayaknya ya bisa curi star. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Afif dan juga Eza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Saharjo maupun di arah sebaliknya. Pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan juga Detikers, Anda tidak perlu khawatir dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Kuningan tampak cukup ramai, begitu pula di arah sebaliknya, sama halnya perlambatan kecepatan terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku, dan tidak lupa untuk kembali mengecek kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan juga tentunya tidak lupa kami informasikan bahwa di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda agar tidak dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga untuk seluruh pengendara kami menghimbau untuk tetap bersabar dan juga berhati-hati ya. Pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Afif dan juga Eza. Silakan. Terima kasih Eklesia. Belum ada nih laporan mengenai takjil yang kira-kira mungkin bisa menjadi pilihan Bribtu Eklesia di daerah Pancoran. Sudah ada yang terlihat? Aduh, mungkin? Kalau sejauh mata memandang belum ada sih. Belum ada. Ya? Belum, ntar mungkin bisa ke arah Pasar Minggu. Tuh baru tuh banyak tuh di situ tuh. Kurang maju. Iya, kalau Pancoran kan ini sibuk ya, tengah-tengah sibuk ya. Orangnya jarang yang berhenti di jarang situ. Berhenti, gitu nanti ya. di Pasar Minggu atau mungkin ke arah Tebet tuh. Oh iya. Bisa tuh. Baiklah kalau tapi gitu. Tapi ini masih jam 3:30 juga sih. Iya. Kolaknya masih dipanasin. Iya, kayaknya juga masih dimasukin ke cup ya, iya, masih dibagi-bagi juga ya. Baiklah, terima kasih banyak kasih, atas laporannya. Selamat bertugas, salam presisi. Selamat sore. Salam presisi. Ya juga ya. Jam segini udah nanya tajil, menurut aku sih kurang wise ya. Sih. Apa kemarin tajilnya apa? Kurma. Itu rame, gak rame. Justru gue merasakan keintiman dengan kurma tuh bulan puasa ya. Karena kalau gue makan kurma di bulan lain mahal harganya. Iya, karena kan sulit ditemui. Kalau sekarang kan kalau bulan Ramadan mau ke minimarket. Iya, sentimennya lebih terasa begitu. Asal ngomong aja. Menurut gue nggak ada hubungannya sih. Nggak, maksudnya. Kemarin gorengan pasti. Sama gorengan gue yang paling wajib itu lontong isi oncom. Lontong isi oncom. Karena lontong itu orang ada yang isinya sayur, ada yang isinya kentang. Bagi gue, daging. punten orang Betawi, aku izin jamin ya Kak. Orang Betawi itu. Kita kapan-kapan undang gitu yuk si Lutfi ya. Enggak, karena bagi gue orang Betawi ya. Lontong itu hakikatnya oncom. Nasi ketemu oncom. Kedelai. Enggak banyak sebenarnya. Aneh kalau lontong isinya bihun, itu lebih aneh lagi. Itu aneh, menurut gue juga aneh. Kalau kentang? Aneh, daging menurut gue. Daging mah lemper. Enggak, lemper tuh suwir. Kalau ini sweet. Oh iya, oke. Ya kan, Jepang apa Indo nih? Vietnam. Aduh, nantilah kita cari rekomendasi
Abis ini kita akan kasih tahu takjil-takjil dari seluruh dunia ya. Ada ya. Kita break dulu makanya Oke, untuk cari siap. dulu ya. Oke, kamu jangan kemana-mana Detikers ya, masih di Detik Sore. Enggak cuma ore-ore. Gua hebat-hebat suara nih. Kan tahun lalu. Pelepah kurma. Tapi itu yogurtnya apa? Bukan sapi kan? Domba Susu. kan? Bukan, Susu kata kamu ini ada yogurt. yogurt. Nah, yogurtnya tuh dari susu. Sapi ya? Kayaknya enggak deh. Oh iya. Untung kita lagi ngomongin yogurt. Kebayang nggak udah kita lagi ngomongin yang Iya, lain. Misalnya selai, Iya, Kacang-kacangan. selai, cangcang, umbi-umbian, umbi-umbian. hipopotamus, Meganthropus electrus. Hipopotamus sudah beda itu. Binatang. Apa tuh? Itu Gloria. Minum dulu. Gloria temen gua pas SMP. Bukan Gloria yang di Oh, Awim bawah. Madagaskar. Iya, dia hipopotamus kan. Iya, Kudanil, Kudanil. Madagaskar. Kita akan kasih tahu sama Nah. kamu ragam tajil di Iya. berbagai belahan dunia. Itu dong. Mati ya, maaf ya. Iya. Nah, Ini kan ada tiker, sudah aku tidur aja lah. coba kamu dulu mau cerita waktu di Arab di Arab. Iya, pas umroh tahun lalu, liputan Iya. umroh pas awal Ramadan buka puasa di Makkah Madinah. Seru banget dapat puasa di tanah suci. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. tabarakallah. Bunda, Itu. terus Ya ampun, itu Bando. Waktu itu yang bikin shock culture itu bukannya itu Za, kalau misalnya di Indonesia kan gorengan pasti ya. Pastilah, nggak mungkin gak ada gorengan kan. Nah di sana itu bukannya pakai kurma, yogurt, buah. Entah itu semangka atau nanas, nanas. pisang ya. Oh, aku kira nanas tuh buah tropis gitu, di sana ada nanas juga. Diimpor pasti. Oh iya benar-benar. Pasti kan maaf, maksudnya maaf. tuh harganya mahal ya Iya, kan. Maksudnya jadi kayak benar. orang sana kan, wih ini makanan Menurut apa gitu. aku makan buah di luar negeri itu sensasinya beda ya kan. Iya, Pasti tapi lebih nanasnya enak. beda kan Iya, sama nanas yang semangkanya kita juga punya. lebih enak. Oh, lebih semangat. Kok iya, semangat kakak. Sorry. Dia Terus, semangka terus susu, udah itu doang sih. Beneran buka tuh cuma ngebatalin doang Za. Si yogurtnya itu tuh dia lebih apa ya, lebih Susu sapi ya. Oh, susu sapi, bukan yogurt. Tapi yogurt tuh susu kan? Iya, olahan susu. Kita udah terhubung langsung nih sama PT Yogurt Kita Bersama. Enggak deh. Iya pakai tuh yogurt. olahan susu, tapi dia lebih kental gitu, lebih asam. Iya, Karena iya, kan lebih dia asam. di Fermentasi. gitu. Nah, ini kita akan melirik 10 ragam takjil di berbagai Banyak negara. Tapi kita banget. beberapa aja ya. Iya. Katanya mau 12. Di websitenya 10. Bapak cuma bantu satu lagi. Gue cari. Nih. Ini adalah shock culture dari masyarakat di Maroko. Jadi kalau di Maroko itu selain dengan berbuka yang manis-manis, mereka juga terbiasa dengan berbuka dengan hidangan yang dengan kaya akan cita rasa. Namanya adalah harira. Dia nih aku gambarin ya. Jadi ini tuh adalah sup yang isinya tuh adalah daging domba rebus yang dicincang. Habis gitu dicampur dengan kacang-kacangan. Salah satunya adalah kacang chickpea, ya kan? Terus tomat dan juga rempah-rempah. Ya. Dan ini tuh direkomendasikan sama masyarakat Maroko karena penuh gizi dan mengenyangkan. Walaupun menurut gue sih tajil tuh bukankah jangan mengenyangkan, kan kita mau ke main menu. Nah ini bentuknya harira. Tapi Kita kan belum taraweh. iya kan? Iya. Mana ngantuk lagi ya, ada dagingnya. Tapi ini Ini gue mah mau kenyang. mencoba sih karena menurut gue gambarnya menarik bukan? Tada, ini adalah tajil orang Maroko, katanya Kayak good seblak ya? news. Masa sih? Iya, Enggak cuma tinggal kurang Emang kayak- kacang pilus yang putih-putih. Ya, Iya kan? atau enggak kerupuk cikur Kerupuk, itu iya. yang keras banget itu. Seblak banget ini, Za. Enggak, ini tuh kayak tomato soup. Kan kalau di Maroko seblak. Seblak kok. itu. Enggak ya, jangan dong. Bibimbap. Bibimbap ya mungkin Bibimbap ya, apa pemain Real Madrid? tapi
Mbappe apa? Jauh. Enggak Mbappe. Bibimbap nasi, ini nggak ada nasinya gitu. Terus menurut aku yang cukup mirip sama orang Indonesia, Apa tuh? itu adalah tajil khas umat Muslim di Pakistan, Apa yaitu tuh? adalah samosa. Karena menurut gua pada intinya samosa tuh gorengan. Kalau di Sumatera Utara samosir. Iya benar, Iya, benar. iya. Dan nggak bisa dimakan ya Kak. Bisa kalau samosir. Iya, karena itu kan besar. Beda. Satu-satunya daerah yang bisa dimakan di Indonesia tuh Padang. Nasi Padang? Padangnya coba, Bang nasi Padang nggak pakai Padang, nasi doang datang. Emang gitu? Emang gitu. Bercanda. Iya. Iya kan? Ada pulau yang bisa dimakan di Indonesia. Apa? Pulau Pulau dimakan roti. di rote. Maaf. Udah bisa. Sorry itu. Lanjut tadi samosa tuh apa aja dia? Samosa tuh jadi dia itu adalah menurut aku sih semacam kayak gorengan pakai kulit pangsit ya kan. Walaupun dia pasti sebutannya bukan kulit pangsit tapi pasti tepung dan terigu lah ya, kurang lebih mirip itu. Isinya kentang yang dilumatkan gitu. Habis gitu mereka juga ternyata suka yang herby dan pedas-pedas karena kentangnya tuh pedas, pakai bawang bombay, cincang, kacang-kacangan gitu ya. Ini juga cukup populer sih, kayaknya kita juga nggak aneh ya, samosa tuh banyak deh. Di sini Kita tuh pangsit ya? Di sini pangsit bilangnya kan? Enggak sih, Samosa mirip sih. pangsit, mirip. Berarti kalau gitu gue buat mie ayam samosa dong. Mie ayam pangsit. Beda dong. Beda. Terus ada lagi nih gue bantuin Niza. Boleh. Ada lagi ini tadi dari Pakistan kan? Ya. Ini kita nggak usah jauh-jauh nih dari India, tetangganya. Zulbia. Oh, oke. Nomor 10 tuh. Zulbia. Ini kayak di Tickers ya gambarnya ya. Mana ada nomor 10? Nggak muncul. Ada. Nggak muncul gambar. Oh ini. Nah itu tuh. Nah ada di Tickers nih. Nah ini coba-coba. kayak Apa ini? roti gelang ya? Bukan roti gelang, apa sih? Kue Kue cincin. Kue gelang. Kue perhiasan, kalung, gelang, anting, gengge dan juga. Tahu gengge nggak? Tahu. Gelang kaki. Gelang kaki. Sebutannya gengge kalau orang Sunda. Gelang kaki. Aduh, gue paham emang. Gimana ini Jadi apa? Zulbia ini terbuat dari adonan kunyit. Terus yogurt, tepung, baking soda dicelupkan ke dalam sirup gula. Masyarakat Iran, tadi gue kira India. Iran biasa makan Zulbia dengan churros dan teh panas sebagai pendampingnya. Zulbia mirip dengan jalebi India. Gak tahu juga gue itu apa. Itu mirip lah Zulbia sama jalebi. Oh, karena kan tetangga. Kita karena pakai bi, Zulbia, jalebi. Oh, kayak Habibi juga pakai bi. Ya Habibi ya. Iya. Gitu. Okay. Tapi kayak kue ini jatuhnya dia manis-manis enggak sih? Kayak ini kayak kue cincin. Iya, bukan bro kayak cincin. Ali agrem kalau orang Sunda tuh. Yang di mall-mall Ontien. Nah, Bukan itu. pretzel itu mah. Tapi kayak begini. Pretzel kayaknya enggak se-oily ini. Frozen deh kalau bukan pretzel. Frozen apaan Elsa? Do you wanna build a snowman? Gitu udah. Satu lagi. Sebelum kita masuk ke berita finance karena udah ada ini juga nih. Kita udah tidak berdua lagi, Eza. Betul ya. Ini yang sempat happening juga kunafa. Oh, ini enak banget ini. Gue lupa lagi rasanya. Manis. Gue di Arab banyak ini. Iya. Dia dari Mesir kan kalau nggak salah kan. Dari mana lah? Dari Timur Tengah pokoknya. Ya, jadi pas di black gitu, lanjut. Dia terbuat dari lelehan mozzarella, filum parut, sirup manis dan juga taburan pistachio. Namanya pistachio. Dah ya. Ya, kunafa ada. Tapi kunafa di sini kayaknya Jakarta susah deh. Tapi kunafa, ada di Kemang ada, kayak kalau ada di Kemang. Kira-kira. Hah? Itu kalau nggak salah sempet viral lagunya. Kunafa Afif begini. Ini lagi lanjutin sih. Baik guys, karena sesaat lagi sudah jam 4 sore kita akan. Oh iya, semenit lagi. Pasarnya juga kita. Jadi habis ini kita akan langsung menuju ke market review dan kita akan cek dulu. Ini dia sentimennya. Check it out. Go.
Ya situ dia tadi sentimen. Ada lagunya tuh Za. Sentimen tiba. Gua tinggal gerak aja. Iya. Aduh, masih lama lagi. Tapi kayaknya ada yang senyumnya cerah ceria pada sore ada hari yang ini. polkadot meriah. Wah, Kita sih polkadot nggak sih Mbak? Bukan ya? bener Pak. Iya, Polkadot. Kita hari ini tentunya juga bersama dengan Mbak Sandra dari Investasiku. Halo Mbak Sandra. Halo. Mbak Sandra hari ini apa kabarnya? Hari ini sih happy ya karena ISG hijau ya. Betul. Betul, Walaupun setelah kayaknya bukan kemarin. itu ya angkanya ya. Iya, hijau-hijau tapi masih di Salah ya, salah level angkanya. 6.500-an ya Mbak ya. Iya, coba Iya. kita lihat dulu ya. Coba kita cek. Ini udah mau penutupan nih kebetulan. Kita 16.02 nih. countdown bareng-bareng yuk 10. Happy New Year. 6519 ya, 6.500. Naik 19. 3,97%. Hampir 4% ya. Wow. Ini kita jarang ya bisa lihat IHSG itu sehari bisa di atas 3% atau 4%. Biasanya kan 1, 2 paling banter ya. Nah ini sangat fenomenal. Nah, Oke. itu berarti AADI. Ada apa dengan IHSG Mbak? Wah, pas mentang-mentang lagi banget rame ya tuh. filmnya. Ada apa dengan cinta Ini, remake ya? IHSG di sini sentimennya udah pasti sentimen yang kemarin kan bank-bank tuh pada terjun bebas ya gara-gara MSCI nurunin rating gitu kan. Iya. Dan sekarang ternyata ada berita JP Morgan naikin rating bank-bank di Indonesia yang tadinya ratingnya underweight ada yang jadi netral, bahkan yang tadinya netral jadi overweight gitu. Kayak contohnya BBRI yang tadinya netral ratingnya jadi overweight. Maksudnya overweight tuh maksudnya orang-orang boleh untuk membeli karena ratingnya bagus kembali gitu. Cuman kalau kita lihat ini kita masih belum tahu apakah benar-benar ribet atau hanya sekedar technical rebound. Karena kalau untuk saham-saham perbankan itu kan itu mencerminkan Indonesia kita ya. Kalau data yang terakhir muncul itu kita ada data inflasi kita tuh turun alias deflasi. Berarti nggak ada daya untuk beli ya, konsum ya kayak gitu. Ditambah lagi sekarang PHK banyak di mana-mana, straight tax kemarin. Jadi ISG yang sekarang nih yang hari ini naik tuh tidak mencerminkan data ekonomi kita yang sesungguhnya kayak gitu. Bisa begitu ya Mbak ya. Maksudnya di weekend tuh kayaknya kita juga agak ya pasti kan kita juga melihat ya sentimen-sentimen yang beredar juga, kemudian kita pasti terpengaruh juga, jadinya nggak terlalu bersemangat untuk Senin ini gitu, tapi dari sentimen yang ada, kemudian juga dengan resultnya hari ini juga malah jadi naik tuh kok bisa gitu. Ya itu naik karena sentimen yang tadi yang JP Morgan meningkatkan rating saham-saham perbankan di Indonesia. Padahal kemarin sebelumnya MSCI keluar, MSCI turunin rating IHSG di Indonesia gitu kan. Malah ini berita terakhir malah naikin. Ya mungkin ini kalau kita lihat karena turunnya juga udah banyak. Kalau asing kan pasti pengennya ngambil saham, beli saham pasti dia di harga bawah. Dia pasti nggak mau di harga yang udah tinggi. Tinggi. Kemarin kan itu udah turun 7%, bahkan BBRI 7% ya. Cuma kemarin tuh bank-bank pada turunnya anjlok banget ya. Itu sebenarnya bisa dibilang murah banget. Gitu. Ini berarti masih murah nih Mbak ya? Berarti hitungannya. Masih murah. Cuman ingat kalau misalnya investasi di saham perbankan itu gak bisa yang pendek. Jadi harus panjang investasinya. Kayak Jangka gitu. panjang iya. Bukan untuk trading berarti lah Mbak ya? Kalau trading bisa juga. Bisa juga. Lihat momentum aja kayak sekarang kan. Misalnya kemarin kalian yang beli Jumat sore gitu atau tadi pagi aja deh. Terus lihat pada terbang itu bisa manfaatin momentum. Iya. Betul. Dan aku mau tanya juga Mbak ini karena aku juga ABS kan, anak baru saham. Aduh. Nah kayak gini nih yang harus bener-bener di apa ya. Edukasi jangan dikena pom-pom aja kan. Nah itu tahu dibong-bongin. Bohongin. Enggak, aku mau digantungin. Aku mau nanya ini Mbak, seberapa besar sih Mbak pengaruh sebelum itu asing ini kan juga dia terjun di dunia saham Indonesia Mbak ya? Yang tadi Mbak juga bilang kan. Nah asing ini pengertiannya itu apa sih Mbak? Apakah ini orang-orang di luar negeri yang beli saham Indonesia atau mungkin mereka bukan broker apa sih istilahnya? Ya itulah Mbak, maksudnya apakah mereka emang orang individu begitu dan seberapa besar sih pengaruh asing ini di pasar saham Indonesia gitu. Karena kan kayak BBRI kemarin jual asing tuh parah banget dan itu sampai merah banget akhirnya gitu Mbak. Ya yang namanya juga pada kabur. Juga asing pasti kan memang yang warga negaranya di sana. Tapi kan kalau cuma ngomong individual nggak mungkin dong dia bisa gerakin harga segitu hebat. Nah
di sini kita bilang asing tuh dia adalah kayak aset manajemen atau hedge fund di luar negeri yang bisa kan kalau misalnya luar negeri kalau aset manajemennya mereka kan ngumpulin duit masyarakat terus mereka kelola sehingga bisa returnnya naik gitu kan ya. Terus mereka tuh bebas jadi boleh berinvestasi mau di saham luar, sahamnya mereka atau saham luar negeri. Kalau kita kan maksudnya berarti saham luar negeri dong bagi mereka Asia. Nah mereka tuh ngeliat di kita tuh karena pangsa pasar kita karena kita masih negara berkembang yang masih akan potensial masih murah, masih murah betul. Jadi dianggap kita tuh masih murah jadi mereka banyak borong di sini. Oh berarti mereka tuh manajer investasi luar negeri begitu lah kayak kita gitu kan. Ya, hedge fundnya di sana, aset manajemennya di sana. Gitu. Ya itulah yang menggerakkan biasanya saham-saham yang perbankan kita kan yang dibilang oh ESG kita masih digerakkan oleh asing ya. Asing itu maksudnya mereka yang membeli dalam jumlah besar. Nah kalau mereka tuh takut misalnya kalau takut apa dengan situasi investasi di sini gitu Mbak gimana? Ya mereka cabut kayak kemarin. Misalnya mereka mulai cabut tuh sejak Trump terpilih. Ya kan berarti kan mereka identik dengan Trump akan lebih menguatkan ekonomi Amerika ya kan mereka mending ke sana karena lebih tahu ekonomi Amerika akan tumbuh nih gitu misalnya. Dan ngelihat juga perkembangan di kita belum terlalu ada yang bisa mereka mau taruh lagi dananya gitu loh. Mending dia cabut aja dulu sampai ngelihat perkembangan Indonesia. Oh, Indonesia ternyata udah mulai tumbuh lagi nih. Ekonominya udah mulai ada inflasi lagi nih, udah mulai konsumsi, udah mulai ekonominya jalan deh kayak gitu. Nah, mereka akan pasti masuk lagi. Tapi selama itu belum terlihat, ya mereka cabut dulu gitu. Ditambah lagi kan di kita kan ada namanya indeks MSCI kan. Nah, biasanya tuh kalau saham-saham kita ada yang masuk ke indeks MSCI. Nah, indeks MSCI itu termasuk indeks yang jadi patokan kalau big fund besar atau asing tuh beli saham. Jadi mereka pasti seputaran beli sahamnya yang ada di indeks itu, nggak di luar indeks itu. Nah kalau begitu saham-saham kita banyak yang keluar, otomatis kan asing nggak akan beli lagi saham-saham Indonesia yang nggak ada di indeks MSCI itu kan. Jadi itu juga salah satu patokan kayak gitu. Oke, ngerti. Jadi emang makanya untuk yang lagi belajar investasi itu memang wajib untuk melek sama semua informasi yang ada. Mau itu dari ya perang dagang lah ya, politics lah gitu ya, siapa mempengaruhi siapa atau mungkin juga perusahaan mana dicapluk mana gitu ya, itu juga jadi penting juga. Ada nama-nama yang mungkin bersinar yang membuat hari ini begitu coba kita lihat ya, kita cek ya. Karena setahu ini ada satu yang 11,82% naiknya. Ini gara-gara suara ini kok suara gara-gara jualan sirup nih. Apa tuh? Unilever. UNVR. Tadi hampir 16% lagi. Oh ya? Iya. Wow. Nah ini kita juga masih cermati ya apakah dia benar-benar naik. Kalau misalnya Unilever mau benar-benar naik kan itu tercermin sama laporan keuangannya ya. Profitnya konsisten naik terus bisnisnya melebar lagi, ada risiko apa. Nah ini mungkin apakah hanya technical rebound gitu atau gimana. Karena kalau berita terakhir itu Unilever dia grup holdingnya ganti CEO, ganti direktur. Bukan Unilevernya ya, si grup holdingnya ya yang pusatnya HO-nya lah gitu. Iya yang di luar negeri sana ya gitu. Tapi kalau dari sisi laporan keuangan dia masih terus menurun profitnya semenjak 5 tahun terakhir. Nah hari ini yang udah pasti naik pasti finance ya, saham-saham perbankan. Terus ada infrastruktur, ada basic industry karena dipengaruhi oleh harga komoditas emas tuh. Naik lagi setelah kemarin sempat beberapa emas turun. Naik lagi ya. Karena market tuh masih merespon ekonominya Amerika tuh terlihat sepertinya mengalami perlambatan. Terus kemudian masih belum jelas nih karena masih ada perang tarifnya juga belum kelihatan ya ininya ya. Efeknya tuh mereka masih cari aman dulu. Atau sebenarnya nggak usah jauh-jauh, ini efek dari bank emas yang itu yang Indonesia ya. Iya, yang Indonesia juga jadinya kita akan punya bank emas sendiri gitu. Jadi mungkin saatnya nih untuk ngumpul-ngumpulin emasnya bisa, gitu untuk bisa dijadiin ladang cuan lagi di investasinya. Iya itu juga ya, harusnya itu jadi katalis positif untuk emiten-emiten emas yang ada saham-saham emas ya yang ada di Indonesia. Contohnya ya kayak MDKA sekarang udah naik. Terus apalagi tadi ya? Antam walaupun belum tapi sudah melihat ada masuk lah gitu banyak ada beberapa masih 1.500-an. Itu hari ini naik.
MDKA, BRMS. MDKA 125 ya, wow. Iya, MDKA tuh. Wow. Tapi walaupun naiknya ini ya kasih itu surat gua aja. Iya, walaupun dulu belinya berapa gitu. Ini udah hijau tapi Porto masih merah gitu kayak. Kan belajar enggak apa-apa. Betul, apalagi bulan puasa. Harus sabar. harus. Oh, ada sabar menahan. Sabar menahan. Oh ya maksudnya kan enggak boleh. Nggak boleh cut loss belum untung itu. Bukan, maksudnya nggak boleh terpancing emosi. Oh iya betul, pada saat sabar. puasa itu. Betul. Gak usah panikan, tenang, karena memang juga ya. Iya kan. People change, nggak nyambung. People change. Iya bener. Saham change. Saham change. Iya bener. Nah kalau dari faktor luar ini kita menunggu data tanggal Jumat nih, ada data non-farm payroll-nya Amerika. Jadi lapangan pekerjaan yang bukan dari pertanian tuh. Gitu. Kalau misalnya itu semakin besar jumlahnya meningkat gitu, lapangan pekerjaan yang mungkin mereka akan nggak akan tergesa-gesa nih nurunin suku bunga gitu. Berarti kan ekonominya ada peningkatan gitu ya. Tapi kalau misalnya itu angkanya berkurang ya kemungkinan ada penurunan suku bunga gitu. Dan penurunan suku bunga sebenarnya berefek juga nih ke kita karena faktornya saham-saham perbankan naik tuh sebenarnya total itu semua dari makro bukan dari si banknya sendiri. Satu, orang-orang sekarang gimana mau kredit kalau misalnya kan kalau bank besar tuh apalagi BRI pertumbuhan kreditnya kan yang melandai ya, yang berkurang dari zaman dulu karena kan lihat orang banyak yang PHK, terus banyak yang gulung tikar, gimana mereka mau minjem duit kalau bunganya tinggi kayak gitu kan, itu jadi permasalahan. Terus kedua, kalau yang bersentuhan sama bank itu pasti dengan suku bunga US, selama suku bunga US-nya masih tinggi, ya Bank Indonesia nggak akan nurunin kayak gitu. Nah kalau suku bunga terus tinggi, ya kita kalau yang mau kredit pasti terbeban ya untuk bayar bunganya gitu. Jadi sebenarnya faktor yang saham-saham kalau kita mau lihat ekonomi Indonesia, ekonomi kita tuh lihatnya dari saham-saham perbankan. Kalau saham perbankannya lagi stagnan atau jatuh itu berarti ada something. Ya kita berharap adanya Danantara juga yang kemarin luncur itu sebenarnya investor negatif ya reaksinya ya. Nah kita berharap pemerintah benar-benar bisa ngucurin dananya Danantara untuk membeli kembali saham-saham big banks ini. Biar naik lagi. Atau ya melakukan sesuatu untuk atau mungkin sebenarnya bukan melakukan sesuatu, memberikan pembuktian bahwa Danantara ini adalah satu produk yang sukses gitu ya. Mengembalikan lagi kepercayaan investor, masyarakat, investor juga gitu. Oke. Apa yang mesti kita take notes nih Mbak untuk besok mungkin? Untuk besok coba kita lihat IHSG dulu ya. IHSG kan kalau kita lihat terakhir tuh sesi 2 dia agak sideways ya. Terus belum bisa tembus lagi dari 6.540. Nah selama dia nggak bisa tembus 6.540, pergerakannya besok dia kemungkinan akan melemah terbatas. Sideways atau melemah terbatas kayak gitu. Tapi kalau dia bisa nge-break si 6540 besok dia masih akan naik lagi gitu. Ya mungkin yang masih bisa disimak, yang bisa di monitor gitu kayak ya saham. Cek monitor. Kijang 1, kumbang. Tikus 1, tikus 2. Jadinya fabel cerita hewan. Bener lagi. Kumbang, rusa dan tikus ya. Saham-saham mungkin yang berkaitan sama komoditas emas, terus perbankan juga. Tapi hati-hati karena hari ini udah naik tinggi, kemungkinan besok kalaupun naik akan ada taking profit ya. Itu jadi hati-hati karena kalau saham yang naiknya terlalu tinggi yang biasanya nggak segitu gitu ya, tiba-tiba terus ternyata volumenya juga didukungnya nggak didukung volumenya berikutnya, cuman hari ini doang. Nah itu hati-hati kayak gitu. Oke. Komoditas emas boleh nih dipantau, sama yang berkaitan mau lebaran. Itu kan saham-saham cyclical. Ya. Saham-saham sirup. Iya. Betul. Saham-saham kue kaleng. Iya betul. Susu. Betul. Margarin. Saham ayam. Minimarket. Minimarket benar. Ya. Menarik. Betul. Oke, ini juga lagi muncul nih. Barcode-nya nih. Silakan Mbak Sandra, kita bisa dapat apa aja yang mungkin hari ini, aduh kok nggak ditanyain sih, atau mungkin hari ini ada yang kelewat dibahas nih, boleh nggak sih nanya-nanya di grupnya? Boleh.
Gitu. Pokoknya di Discord ini kita update tentang market pasti tiap pagi. Terus berita-berita yang relate lah ya, sentimen-sentimen. Tiba-tiba ada berita apa kita pasti update. Dan yang terutama kita juga kasih rekomendasi saham yang kita ambil dari AI. Nah, gitu. Jadi bisa sambil belajar, bisa kasih tahu beli saham ini potensi kayak gitu. Tapi tetap semua disclaimer on. Jadi bukan pasti ya. Betul. Bukan pasti cuan, pasti profit, pasti kaya gitu, enggak ya. Potensi. Berpotensi. Dan tentunya juga gak ada yang mendadak kaya gitu. Ya, semuanya juga ada ilmunya, proses, ada prosesnya juga. Nah, di sini kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Bisa ngobrol lah ya. Bisa. Sama investor juga. Iya. Oh, bisa. Bisa ngobrol juga bersama dengan Mbak Sandra, Pak Firman juga ada di sana ya. Terima kasih banyak. Thank you Mbak Sandra. Apakah menyerok-nyerok hari ini atau udah tadi aku serok-serok ya. Serok-serok. Tapi nyesel gak serok ini perbankan tadi karena udah sama, udah kehabisan amunisi ya. Jadi ya udah kadang kita harus dulu ya. Wait and see dulu. Baiklah kalau gitu, Detikers, habis ini masih akan kita lanjutkan juga ya. Kita habis ini akan ngomongin tiket mudik lebaran. Wow. Oh iya. Diskon ya? Ada diskon ya. Wow. Jadi kamu jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Welcome back, Detikers. Gak cuma hore-hore. Aku suka semangatnya sore hari deh. Belum gerak. Oh iya. Capek. Oh capek, iya capek. Aduh. Jangan dong. Tantangan puasa tuh banyak, tapi kadang-kadang mungkin hanya di dalam pikiran kita. In my mind. Wow. Bukan Indian. Indian. It never really matter. Linkin Parknya makin di mana tuh ya? Tadi Eza kita sebelum kita nih hari ini sesuai topik kita hari ini. Hari ini kita kan sesuai topik ya. Apa sih? Kita akan bahas soal membaca urgensi legislator Akamsi. Tapi tadi kita keburu janji sama Detikers mau ngasih tahu informasi soal discount untuk yang mau pada suaranya mudik. Bocor nih. Guys, bocor suaranya. Bocor. Ngerti gak sih? Ini setengah jam lagi loh. Wow. Jam 5, masih lama. Tenang. Oke, apa diskon, Eza silakan. Betul, jadi sebetulnya nih ya, Detikers yang memang mau mudik, kayaknya memang harus siap-siap dari sekarang. Walaupun belum sold out, tenang, kita tidak memberikan kepanikan untuk Detikers ya. Karena menurut data yang diberikan oleh KAI juga, bahwa sebetulnya tiket itu baru terjual 44% dari total tiket yang disediakan sejumlah 3,4 juta tiket ya. Dan tentunya juga ada 3 juta tiket untuk kereta api jarak jauh di Pulau Jawa, Sumatera dan juga di Pulau Jawa dan Sumatera selama periode angkutan lebaran dari tanggal 21 Maret hingga 11 April. Nah, KAI juga sudah menjual 44,46% atau sekitar 1,5 juta tiket. Tapi tentunya juga karena masih panjang nih ya si periode angkutan lebarannya juga, jadi nggak ada salahnya mungkin siap-siap dicek-ceki juga jadwal cutinya ya, untuk biar bisa dapetin tiket lebaran juga ya, karena puncak penjualan sementara ini tercatat akan terjadi pada H-3 lebaran atau 28 Maret 2025 dengan jumlah tiket terjual mencapai 104.564. Wow, ya terus kan? Juga tiket pesawat juga ada, Za. Kalau tadi kan KAI, ya kan? KAI. Kereta Api Indonesia. Benar. Kalau di KAI ini sekarang dari tiket pesawat juga ada diskon 6% Detikers. Ini PPN-nya tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebesar 6% dari total tarif pajak. Itu akan ditanggung pemerintah. Dan diskon ini akan mulai berlaku per 1 Maret 2025. Harga tiket pesawat akan lebih murah karena penerbangan hanya menanggung PPN sebesar 5% dari pergantian. Penggantian yang dimaksud meliputi tarif dasar, base fare, fuel surcharge, dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh penerbang yang merupakan objek PPN dan merupakan jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara. Ini mirip kayak kemarin Nataru tuh ya. Betul. Kan ada diskon-diskon juga. Jadi selamat berburu tiket mudik. Detikers juga sekalian juga ngasih tahu bahwa sebetulnya juga beberapa BUMN juga mengadakan
mudik gratis tuh ya. Di kantor ada juga. Oh, di kantor Transmedia kita juga ada. Mudik Nah, gratis. dicari tahu informasinya. Siapa tahu mungkin ada yang rute jadwalnya atau mungkin ternyata bisa mempermudah Detikers juga yang mau mudik bisa langsung ikut-ikut mudik asyik. Mudik asyik ya kan. Anyway, tentunya juga sore hari ini kita akan ngobrol soal ada peraturan caleg nih yang diajukan ke MK. Betul, akan ada perubahan sedikit lah. Nah, sebetulnya apa sih urgensinya ya kan, yang memang katanya kalau mau nyalonin diri jadi caleg itu harus akamsi. Anak kampung sini? Anak kampung sini, itu yang diajukannya. Nah, kita akan ngobrol langsung sama Ibu dosen, yaitu adalah Ibu Titi Anggraini, dosen hukum pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ibu Titi, selamat sore. Selamat sore Bu Titi. Selamat sore Mbak Eiza dan juga Mas Afif, sehat-sehat ya? Alhamdulillah Mbak. Sehat. Bu Titi gimana puasanya Bu, lancar? Alhamdulillah lancar. Enak nih suasananya adem, jadi nggak terlalu kerasa gitu. Kayaknya mah Ibu karena udah punya tajil ya Bu ya? Kayaknya Ibu udah... Kalau takjil mah banyak Mbak, tinggal war aja kita. Nah, iya bener tinggal war. Betul. Mana lagi lemes-lemesnya lagi. Bener ya kan, karena kita warnya dari berbagai arah nih kayaknya. Dari berbagai server nih. Dari berbagai server kayaknya, tapi seru ya Bu ya. Melihat sekarang di sosial media war tajil tuh sesuatu yang bikin adem gitu. Bukan war-war yang gimana gitu ya Bu ya. Dan gak harus akamsi ya yang beli takjil ya. Nah ini Bu Titi luar biasa ya. Betul. Karena ini kalau akamsi ini datangnya juga dari teman-teman mahasiswa katanya Bu ya, yang mengajukan bahwa kalau mau jadi calon legislatif itu harus akamsi dong gitu. Nah ini pengen tahu dong Bu, sebetulnya ada apa kisah di balik ini dan kemudian sebetulnya apa yang ditunggu atau mungkin apa yang digugat gitu ya untuk aturan baru mengenai calon legislator gitu. Ya, ini yang mengajukan judicial review ya atau pengujian undang-undang pemilu kita. Jadi yang diuji itu pasal 240 ayat 1 huruf C. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, pasal itu berbicara tentang persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD yang harus WNI dan tinggal atau istilahnya berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di pemilu DPR DPRD itu kan sebenarnya dia kontesnya itu per dapil ya Mbak Eiza dan Mas Afif ya. Jadi setiap caleg itu berkompetisi memperebutkan kursi yang ada di daerah pemilihan. Nah, contoh sebagai ilustrasi untuk kursi DPR itu kan total ada 580 dibagi dalam 84 daerah pemilihan. Misalnya saya tinggal di Tangerang Selatan. Nah, saya itu masuk dapil Banten 3 yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Nah, teman-teman 8 orang mahasiswa ini mempersoalkan tuh syarat untuk jadi caleg DPR DPRD yang tidak ada ketentuan harus tinggal atau berdomisili di dapil tempat mereka berkontestasi gitu. Jadi kalau sekarang nih misal contoh nih orang yang kontes di dapil Banten 3 seperti tempat saya tinggal kan ada 10 kursi yang diperebutkan. Aturannya itu tidak mengharuskan mewajibkan hanya orang yang tinggal di daerah yang ada di dapil Banten 3 yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Makanya kalau kita lihat di dalam permohonan mereka tuh memberikan contoh ilustrasi. Contoh misalnya Sufmi Dasko Sufmi Dasko begitu ya. Sufmi Dasko itu dia bilang tidak tinggal di Banten 3 dan tidak lahir di dapil Banten 3. Jadi dia bukan kelahiran Kota Tangsel, Kota Tangerang ataupun Kabupaten Tangerang melainkan kelahiran Bandung. Nah, dia mempersoalkan itu tidak setara atau tidak sama dengan persyaratan calon anggota DPD yang diatur di dalam putusan MK nomor 10 tahun 2008 yang mengatakan bahwa calon anggota DPD itu harus tinggal di dapilnya yaitu di provinsi tempat dia mencalonkan. Jadi kata dia menggunakan sejumlah data tuh. Dia mengilustrasikan Puan Maharani yang berkompetisi di Jawa Tengah tapi tinggalnya di Jakarta Selatan. Lalu Bu Lestari Murdiat juga ya wakil ketua MPR
yang berkompetisi juga di Jawa Tengah tapi tinggalnya juga di Jakarta, lahirnya di Jawa Timur begitu. Nah, dia merasa ada di situ tidak terwakili sama seperti ketika calon anggota DPD yang harus lahir di tempat dia maju atau mencalonkan diri. Menurut saya sih ini teman-teman punya kritis ya. Jiwa kritis yang cukup baik. Karena kenapa? Karena dia ketika mengajukan permohonan ini berbasis data. Jadi dia menggunakan data yang pernah dirilis sebuah harian nasional bahwa 50% lebih dari caleg DPR itu tidak tinggal di dapilnya. Dan bahkan banyak yang tidak lahir di dapilnya dan tidak menempuh pendidikan di dapilnya. Mereka nampaknya ingin mencari keterhubungan atau keterkaitan karena kan memang mereka mewakili dapil begitu. Jadi kalau tidak lahir, tidak tinggal atau tidak sekolah di dapil, terus kenal dapilnya tuh kira-kira gimana gitu ya. Jadi menurut saya sih sebagai sebuah gagasan ini bagus juga begitu karena mereka menghubungkannya dengan konsep keterwakilan. Apakah nanti dikabulkan atau tidak ya tergantung Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah misalnya ada negara lain yang menerapkan bahwa caleg itu harus akamsi? Ternyata tuh ada, Mbak Iza dan Mas Afif. Contohnya di Thailand. Jadi kalau di Thailand itu bahkan diatur di dalam konstitusinya, kalau mau menjadi calon anggota DPR, Senat, itu harus lahir minimal 1, lahir di dapil tersebut. Atau yang kedua, pernah sekolah di dapil tersebut minimal 5 tahun. Atau yang ketiga, dia itu pernah menempuh pernah tinggal di dapil tersebut juga selama minimal 5 tahun. Itu kalau di Thailand ya. Meskipun kalau di Indonesia memang kebanyakan caleg-caleg itu diimpor dari Jakarta. Jadi kalau kita lihat nih, kita teliti ya caleg-caleg DPR itu droppingnya itu kebanyakan memang caleg yang berasal dari Jakarta. Meskipun kalau ditelusuri, contoh misalnya ya, contoh saya, kalau saya mau maju, misalnya saya maju di Sumatera Selatan nih, di dapil Musirawas misalnya, yang ada Musirawasnya. Saya sebenarnya lahir dan pernah tinggal besar di Musirawas. Kalau begitu kan sebenarnya masih ada hubungan begitu ya. Kalau mengikut kepada tradisi di Thailand, saya ini masih memenuhi syarat karena saya lahir di Musirawas, tinggal cukup lama di Musirawas. Tapi kalau misalnya caleg itu tidak pernah tergambarkan tuh, lahir nggak di dapil, tinggal nggak di dapil, nggak pernah sekolah di dapil. Kalau modelnya pemilu Thailand itu nggak bisa tuh maju lewat dapil itu. Nah, teman-teman ini minta agar caleg itu sebenarnya nggak harus lahir di dapil ya. Kalau mereka itu permintaannya adalah seorang caleg itu harus bertempat tinggal di dapil tempat dia mencalonkan sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum penetapan calon dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Jadi dia minta agar caleg itu tinggal di dapil 5 tahun sebelum pencalonan. Nah, kalau kayak gitu orang kayak saya nih yang sudah merantau walaupun lahir lalu menempuh pendidikan di kampung halaman begitu ya. Tapi karena saya 5 tahun terakhir tidak tinggal di kampung halaman saya, nah saya tuh nggak bisa tuh maju di dapil yang sebenarnya kampung halaman saya. Kalau pakai argumentasi atau kemudian permohonan dari teman-teman mahasiswa ini. Jadi ya memang kalau soal konstitusionalitas ya kalau dicari teori soal kedekatan, soal perwakilan, pengenalan daerah ya bisa aja. Tapi kalau dilimitasi misalnya harus 5 tahun tinggal sebelum pencalonan karena mereka ingin seperti anggota DPD yang juga tinggal di provinsinya, itu sebenarnya juga dalam banyak hal jadi menghambat gitu para diaspora daerah yang berkarir kemana-mana dan pingin kembali membangun kampungnya, ya akhirnya kayak orang kayak saya, mungkin juga Mbak Eiza begitu ya, atau Mas Afif, jadinya terhambat nih kalau pakai petitum atau permohonan yang diajukan oleh teman-teman mahasiswa ini. Mbak, berarti kalau begitu apa sih Mbak alasan utama caleg itu memilih dapil di luar domisilinya gitu? Kayak tadi Mbak bilang, si A orang Jakarta atau di Sumatera Barat begitu kan. Apakah ada mekanisme lain gitu Mbak terkait seorang caleg dalam menentukan dapilnya? Ya, biasanya yang menentukan dapil itu adalah partai.
Sebab maju DPR atau DPRD itu adalah otoritas pencalonan yang hanya bisa lewat partai. Memang selama ini itu sering terjadi dropping caleg. Biasanya perhitungannya tuh banyak. Perhitungannya apakah dia punya basis massa di sana. Punya basis massa itu nggak melulu harus orang yang tinggal di sana loh. Tadi seperti saya ceritakan ya, orang yang diaspora dia lahir di situ, lalu besar di situ. Misalnya tradisi orang luar Jawa itu kan tradisi perantau. Karena memang masih ada tradisi tempat pendidikan yang bagus, tempat untuk berkarir yang bagus, itu kan di Pulau Jawa ya. Makanya saya nih, contohnya saya dikirim orang tua ke Pulau Jawa tuh untuk sekolah gitu ya. Karena universitas yang bagus tuh dianggapnya adanya di Pulau Jawa. Tapi kan kemudian juga ada keinginan untuk kembali merantau, kembali mengabdi untuk kampung halaman. Nah itu pertimbangan-pertimbangan biasanya partai itu satu mempertimbangkan elektabilitas, apakah dia punya potensi keterpilihan atau tidak. Yang kedua itu memperhitungkan juga kapasitas finansial. Karena kan kampanye itu butuh biaya. Jadi pasti hal-hal itu juga menjadi perhitungan. Nah khusus untuk perempuan, kadang-kadang perempuan itu juga ditempatkan untuk memenuhi ketentuan affirmative action. Bahwa calon itu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Tapi memang partai itu pasti akan berhitung. Bahwa dia akan menempatkan calon yang punya potensi berkontribusi menghasilkan suara. Atau kemudian kalaupun dia menempatkan caleg, ini ada juga nih partai menempatkan caleg yang merupakan elit partai begitu ya, walaupun dia tidak lahir di sana, tidak tinggal di sana, tapi ditempatkan di dapil tersebut karena dapil tersebut adalah basis massa atau kantong pemilih dari si partai itu. Jadi dengan harapan menempatkan si caleg tersebut, maka caleg tersebut bisa dapat kursi. Karena disitulah tempat basis atau kantong-kantong suara partai begitu. Tapi setiap partai punya pola berbeda. Ada yang menempatkan itu berdasarkan musyawarah internal partai. Jadi ada rembukan partai. Ada juga yang punya ketentuan atau standar kaderisasi. Dia harus ikut sekian kegiatan kaderisasi di partai baru bisa dicalonkan. Tapi memang pertimbangan yang paling utama adalah soal elektabilitas, lalu juga kekuatan finansial, termasuk juga seberapa jauh kemampuan dia untuk mampu menggerakkan mesin partai di dapil tersebut. Itu. Berarti dengan adanya permohonan dari teman-teman mahasiswa ini akan sulit ya diterima atau mungkin justru akan partai merasa dirugikan dengan adanya permohonan ini, Bu Titi? Atau Bu Titi menganggapnya seperti apa? Ya sebenarnya sih bagi saya 50-50 ya. Satu sisi ini permohonan yang bagus karena dia ingin menghubungkan seorang caleg itu dengan dapil. Misalnya kalau ketentuan bahwa seorang caleg itu harus punya hubungan dengan kedaerahan, kalau ketentuannya itu dibatasi hanya tinggal 5 tahun sebelum pencalonan ya, itu juga sebenarnya menghambat daerah sendiri. Karena kenapa? Karena orang-orang potensial yang merupakan diaspora dari daerah itu, jadi dia kesulitan untuk kembali ke daerah itu. Kalau saya misalnya kalau mau diterapkan syarat relasi kedaerahan, dapil ya, karena memang peserta pemilu itu untuk pemilu DPR-DPRD kan adalah partai politik. Partai politik yang nanti akan menempatkan caleg-caleg. Saya lebih setuju misalnya syarat seperti di Thailand itu. Apakah dia pernah lahir di dapil tersebut, pernah sekolah di dapil tersebut, pernah tinggal di dapil tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian dia punya pengalaman historikal dan juga personal ya dengan daerah itu. Contohnya gini Mbak, ini kan ada misalnya pekerjaan-pekerjaan menempatkan orang itu di suatu daerah untuk beberapa waktu tertentu ya. Apakah dia PNS, ASN, apakah misalnya TNI, Polri, atau bahkan pegawai-pegawai misalnya di perusahaan swasta. Contohnya saja deh, misalnya di beberapa perusahaan itu bank atau kemudian telekomunikasi begitu ya. Itu kan ada yang menempatkan misalnya dikirim untuk suatu daerah karena kompetensinya dibutuhkan di daerah itu. Atau orang bekerja untuk sebuah perusahaan tambang, perkebunan cukup lama puluhan tahun atau sekian tahun. Tapi kemudian dia kembali lagi ke daerah asal. Nah itu kan sebenarnya juga dia relatif paham dan mengerti situasi di daerah tersebut. Jadi bagi saya mungkin diperlukan perluasan ya pemaknaan dari tinggal di suatu daerah domisili itu tidak dilimitasi hanya 5 tahun sebelum pencalonan, tapi juga bisa ada kondisi-kondisi lain yang memungkinkan orang-orang terbaik dari daerah tersebut bisa kembali mengabdi
dibuat untuk daerah tersebut sebagai anggota dewan atau sebagai legislator dari dapil daerah tersebut gitu. Ini mirip-mirip ini apa naturalisasi. Timnas Mbak, mirip-mirip ya kan Mbak. Jadi kalau pemain itu punya darah keturunan, kalau nggak satu FIFA tuh batasnya 2 generasi ke atas, kakeknya gitu masih punya, dia masih boleh tuh bela suatu negara tersebut. Ini minimal harus lahir atau pernah sekolah atau pernah tinggal dalam kurun waktu tertentu juga. Sudah sampai mana Mbak permohonan yang diajukan sama teman-teman mahasiswa ini? Seperti apa prosesnya nanti? Ya, prosesnya kan akan berlangsung di MK ya. Jadi nanti akan ada pembuktian dan juga akan didengar nanti Presiden, DPR, pembentuk undang-undang. Mereka juga bisa menghadirkan ahli begitu. Jadi nanti baru MK akan memutus. Karena memang kalau saya baca permohonannya masih agak sederhana ya. Dan juga masih misalnya belum terlalu kokoh menekankan kenapa sih anggota DPR itu harus dipersamakan dengan anggota DPD begitu ya. Sebab kalau DPD kan memang wakil daerah. Jadi dalam teori perwakilan, anggota DPR itu adalah perwakilan politik. Dia mewakili orang-orang yang dinominasikan oleh partai politik. Sedangkan kalau anggota DPD, dia adalah perwakilan wilayah atau regional representation. Dia mewakili wilayah daerah. Makanya kemudian relevan persyaratan tinggal di wilayah tempat dia wakili. Karena dia adalah perwakilan daerah, perwakilan wilayah. Nah kalau anggota DPR ini kan dia perwakilan politik ya, keterwakilan politik dalam hal kepentingan politik yang diwakili oleh partai yang mewakili konstituen di suatu daerah. Nah, apakah misalnya keterwakilan politik itu juga harus disertai dengan tinggal atau ada di daerah tersebut 5 tahun sebelum pencalonan? Nah, itu yang menarik untuk kita betul-betul kuatkan. Kalau presidennya di negara lain ada, tapi tidak seketat yang diminta oleh teman-teman mahasiswa ini. Karena teman-teman mahasiswa ini benar-benar ketat gitu ya. Pokoknya harus berdomisili di dapil tersebut 5 tahun sebelum pencalonan dilakukan. Nah, sementara kalau di beberapa negara yang saya ikuti, dia memberikan opsi-opsi berbeda dan memberikan pengecualian untuk yang lahir di daerah tersebut, bersekolah, atau berdomisili. Jadi tidak tunggal gitu persyaratannya, hanya domisili sebelum pencalonan dilakukan. Oke, berarti kita tinggal nantikan saja begitu Mbak Titi ya hasil. Kita kawal ya, kita cari tahu update-nya nih ya, karena lagi-lagi menarik karena diajukannya permohonannya sama teman-teman mahasiswa. Sama teman mahasiswa, kemarin juga mahasiswa. Karena biasanya kalau teman-teman mahasiswa semangatnya masih menggebu-gebu. Meletup-letup. Meletup balon hijau, Dor. Mbak Titi, terima kasih banyak atas waktunya Mbak. Mbak, tapi terakhir Mbak, kira-kira Mbak Titi apakah optimis nih akan MK kabulkan atau tidak? Sikat saja Mbak. Ya kalau saya masih 50-50 ya, bisa jadi yang bisa dikabulkan, bisa juga tidak dikabulkan, tergantung nanti proses persidangan. Tapi kalaupun dikabulkan, saya tidak berharap pembatasannya saklek seperti permohonan teman-teman ya, tapi bisa lebih lentur lagi gitu. Siap. Bu Titi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya Ibu. Terima kasih Mas Hafid, Mbak Aiza, sehat-sehat selalu. Sehat selalu dan selamat berbuka. Berburu tajil Ibu. Selamat sore. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Gue udah selamat berbuka aja masih jam 5. Iya, selamat berbuka, selamat war tajil. Masih banyak waktu kita Kak. Iya, 8.12 lagi buka ntar. Masih 8.12, jam 6.12 sorry. 18.12. Kaget aku 8.12 tuh kayak apakah Wita ya. Anyway, mau cari tajil apa yang kira-kira top of mind? Yang Apose ya kira-kira di luar ya. Yang panas membara atau yang dingdong dingdong? Enakan sih dingdong cinca. Yo. Kenapa jadi Korea? Gak ada tajil di Korea. Iya. Yang dingdong tuh ada yang topoki. Dingin Nek. Gitu Nek. Enakan yang lumpia basah. Lupita kan Lupita Nyongko ya, alias lupa. Lupita basah. Oke, anyway, ini kayaknya kita mau cerong-cerong takjil dulu nih. Supaya kita semakin semangka siarannya sama kakak ya. Dan tentunya kita akan berjumpa Litan bersama dengan satu sosok yang wow, Endola Bambang Wakti nih. Lenjelinda.
Legend. Gue nyebut buat sendiri aja. Dingin soalnya Nisa. Tadi ngomong kemana arahnya. Kita mau belajar satu bahasa gaul langsung dari yang bikin kamus bahasa gaulnya. Ini sebenarnya Detikers pasti udah familiar sama sosok ini. Walaupun tadi bahasanya kayaknya kita harus lebih sering latihan ya Kak. Iya. Ya agak twisting ya. Sulit ternyata. Gue kira gaul, ternyata susah ya bahasa gaul ya kan. Kita nanti habis ini belajar. Jadi kita akan ngobrol sama Debbie Sahertian. Mbak Debbie ini legend. Penulis kamus bahasa gaul. Betul. Dan juga beliau ini legend, ini dia kan host juga dulu. Lenong Betawi juga main. Wah, itu dia. Habis ini kita berjumpa Litan ya nih. Ya, alias berjumpa ya, masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore nih. Susah Kak. Iya. Kalau begitu. Welcome back Detikers. Nah, balik lagi di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Kena pose. Indang. Kita mau berbincang-bincang sama pakarnya. Pakarnya nih. Bingung kan, Gua kira gue anak gaul kayak gila kurang banget, ternyata harus belajar bahasa gaul. The next level sih bahasa gaulnya. Betul. Kan kalau zaman sekarang cuman ya which is, pun 10, pun 10. Gitu kan. Gitu doang. Nah ini kalau ini udah legend ini sebenarnya. Betul. Jadi ini buat Detikers yang nggak tahu dan mungkin kayak kita kayak masih terbata-bata bahasa gaulnya, kayak wajib untuk membuka satu kamus gaul. Nah itu dia. Sudah mencapai ini cetakan ketiga gitu. Udah lama ini. Kita kayaknya nggak bisa cuman baca doang, jadi kita harus praktik langsung sama penulisnya langsung. Ya. Ada Mbak Debbie Sahertian. Mbak Debbie hadir di sini. Halo Kak Debbie. Halo, apa kabaret kawan dua berduana. Aduh. Gimana jawabnya apa tuh Kak kalau gitu? Bayem. Kabar bayem. Untung gak ada Popeye. Dikunyah nanti bayemnya ya. Mbak Debbie apa kabar sih? Akika bayem sekali ber. Bayem baik sekali. Bayem sekali ber. Luar biasa energinya dapetnya dari mana? Selalu kayak hura-hura gitu, seru. Emang dari dulang Eka organdanya ya energik gitu loh. Serundeng gitu emberan, serundeng ya kan, seruling bambu. Ini kan kita diam aja karena kita puasa tuh lapangan. Lapangan. Iya. Lapar. Lapangan. Sama Australia ya. Australia negeriku katanya. Jadi panjang ngobrolnya. Mbak, ini tuh sebenarnya bahasa-bahasa yang sering kita dengar tapi biasanya sepotong-sepotong. Ini jadinya grande aja, bisa satu kalimat cerita semuanya pakai bahasa gaul ini gitu ya. Emberan. Dan ini awalnya Kak, kalau nggak salah, kalau aku baca-baca sih, kata Kak Debbie ini awalnya dari bareng Tata Dado ya. Awal bahasa ini ya Kak, bahasa gaul ini. Jadi memang bahasa ini kan awal kemunculannya sebenarnya bukan di Jakarta, di Medan. Jadi menjadi satu komunitas banci-banci gitu ya. Transseksual gitu. Bahasa rahasia sebenarnya. Biar nggak diketahui oleh masyarakat umum gitu. Kita lagi ngobrolin siapa gitu yang lucu-lucu. Nah akhirnya dengan berjalannya waktu akhirnya dibawalah ke Jakarta. Yang banyak menggunakan adalah di salon-salon gitu. Tapi juga ya kan Mbak Debbie juga maksudnya di dunia entertainment juga dari nge-host dulu atau acting dulu? Aku kalau awal karir sebagai model, catwalk model. Oh wow, jadi sebetulnya ini juga sudah dibawa dari. Sudah. Jadi waktu aku menjadi model itu kita punya bahasa rahasia sendiri ya di kalangan model itu. Bahasanya itu kalimatnya itu diselipin di dalam di satu kata. Contohnya Kak? Misalnya makan. Minakinan.
Jadi antara M sama A kan, ma kan satu suku kata. Ma diselipin in di tengahnya. Jadi mina kinan. Mini kinum. Mini ninum. Nah, jadi dulu kita tuh pakainya bahasa rahasianya itu. Nah, dengan berjalannya waktu akhirnya bergeser lagi, akhirnya kita memakai bahasa gaul ini buat sehari-hari gitu. Buat sehari-hari, apalagi aku sama Tata Dado kan sering banget waktu itu ya ininya ya sering ketemuan, jadi kita selalu ngobrol pakai bahasa gaul. Seru banget. Gitu. Dan akhirnya dituangkanlah dalam ini si kamus gaul. Embur. Jadi karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang pengen tahu mengenai si bahasa gaul ini, akhirnya aku terpikir untuk membuat kamus. Jadi awalnya sederhana aja, cuman pengen bikin kamus supaya kalau orang-orang pengen tahu tentang si bahasa gaul ini ya ada lah bukunya. Ada panduannya biar ada panduannya. Nah, bedanya sama yang istilahnya bahasa banci, kan banyak yang mengatakan ini bahasa banci. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat lebih jauh lagi, ini udah lebih meluas lagi. Makanya kita pakai namanya bahasa gaul. Karena kalau yang khusus bahasa banci itu banyak kan kita pakai ong. Mekong, makan mekong. Ya kan, jelek jelong. Iya kan gitu. Jadi banyak kan ong-ongnya. Nah, kalau bahasa gaul ini karena udah lebih dibesarin lagi, jadi enggak melulu pakai ong, tapi udah lebih luas lagi. Oh, enggak terpatok sama satu gaya doang satu gitu, gaya atau doang. satu signature doang, nggak in gitu, atau nggak ong gitu. Betul. Berarti sebenarnya bahasa gaul itu berkembang ya Mbak Dap ya? Sangat berkembang, apalagi waktu aku mencoba untuk membuat buku ini ya, karena kan kita dari penerbit itu kan ada kriteria khusus waktu mau bikin kamus ini. Harus memenuhi berapa kosakata baru bisa dijadikan buku. Nah, kalau hanya terbatas dengan apa yang aku dengar atau obrolin doang, itu kan nggak akan memenuhi kriteria. Nggak sebanyak itu. Nggak gitu. sebanyak itu. Jadi gimana caranya adalah aku akhirnya mencoba aktif dan kebetulan lawan bicaraku itu waktu itu almarhum Tata Dado cukup aktif juga. Jadi setiap kosakata baru yang aku lahirkan atau aku ciptakan itu aku tulis. Catat langsung. Catat langsung satu-satu. Makanya waktu bikin kamus ini butuh waktu 1 tahun full. Wow. Buat menjadi edisi yang pertama waktu itu tahun 2000. Jadi sepanjang tahun 1999 tuh aku aktif ngomong, melahirkan kosakata baru gitu. Berarti terjun ke lapangan juga, maksudnya lebih dong. Udah pasti. Soalnya kalau kita cuman inget-inget terus kita nyatet, nggak akan keluar semua. Tapi kita harus aktif ngobrol. Mau nggak mau akhirnya keluar lagi satu kata baru, lagi satu kata baru gitu. Tanggapan dari geng-geng dirimu Mbak Dep ketika kayak aku mau melahirkan sebuah kamus bahasa gaul, kan itu bukan suatu yang umum gitu ya. Gimana tanggapannya kata mereka kayak kalau pada waktu itu sih karena memang lagi heboh banget sih bahasa gaul ini, mereka semua mensupport ya, malah ikut membantu. Artinya kalau aku mau nongkrong di kafe atau dimanapun untuk mencatat itu pada dateng ikutan ngobrol. Jangan-jangan mereka juga kontributor ya. Jadi kalau lihat di kamusnya, coba dilihat di pengantarnya ada ucapan terima kasihku kepada teman-teman yang pada waktu itu ikut mensupport dan ikut ngobrol. Betul. Walaupun mereka nggak lancar ngobrolnya, walaupun mereka jawab pakai bahasa Indonesia, tapi otomatis karena kita ngobrolnya seru kan akhirnya keikut. Itu Indang buku Biskota dibaca semua umur. Ini buku bisa dibaca sama semua umur ya kan. Biskota bisa.
Iya, biskota tuh bisa. Iya, seru ya. Biskota bisa. Nggak kebayang. Kalau melihat bahasa gaul sekarang Kak Debbie, ya tadi kan kita juga sebelum pernah ngobrol gitu. Kita sebelumnya ngobrol kalau bahasa sekarang tuh ya anak Jaksel. Ada campur-campuran Inggris. Betul. Ya kan? Apakah memang ini pergeseran zaman? Pergeseran zaman. Betul. Gue mau nyari bahasa gaulnya susah nih tadi. Apakah ini sebuah pergeseran zaman gitu Mbak? Atau memang ini emang bahasa gaul yang baru begitu Mbak? Pergeseran zaman itu pasti terjadi. Karena kalau kita lihat sejarah slang di Indonesia ya khususnya. Slang itu kan artinya kan ujaran populer. Yes. Artinya. Yes. Nah, kalau kita mau lihat dari sebelum-sebelumnya di tahun 70-an 80-an itu tren banget dengan slang yang preman. Bokap nyokap. Itu peninggalan bahasa preman loh. Bukan bahasa Indonesia. Bukan Betawi, bukan ya? Betawi. Bokap, bapak, nyokap, ibu. Itu peninggalan dari bahasa preman atau bahasa prokem yang pernah ngetren di tahun 70-an 80-an itu. Wow. Dan tapi karena orang sudah terbiasa menggunakan itu, akhirnya itu yang tersisa dari atau plokis atau pokai, payah. Itu yang tersisa, itu bahasa preman. Kenapa bahasa preman? Karena atau bahasa prokem, karena zaman dulu tuh yang tren anak-anak muda nongkrongnya di mall. Bener nggak? Bukan di mall di dalam mall ya, tapi nongkrong di parkirannya. Makanya lazim atau tren istilahnya anak jalanan. Oh, dari situ ternyata. Dari situ. Alitopan. Anak jalanan. Karena pada saat itu trennya itu. Jadi kembali lagi kan pertanyaannya apakah pergeseran zaman? Udah pasti pergeseran zaman. Nah, dengan bergesernya zaman juga bahasa preman itu kan istilahnya ditinggalkan. Ada lagi yang tren baru bahasa yang ina-inu, ya kan? Kayak apa tuh Mbak? Yang itu tadi, yang minakina. Oh, iya. Sino, kina gini. Di satu gitu. Diselip-selipin itu. Nah, ada juga bahasa yang dibalik-balik. Kalau itu terkenalnya di Malang. Jadi anak-anak ngalam istilahnya. Ngalam. Bener. Oke, Bang. Oke, iya. Itu bahasa dari Jawa Timur. Kemunculannya. Jadi kayak ayas, ngarakes, uam, makan nakam. Saya sekarang mau makan. Gitu. Seru jadi gitu. balik-balik. Kan bergeser kan semuanya. Sampailah akhirnya ke tahun 90-an ini sih bahasa gaul. Gitu. Jadi ya sekarang anak-anak Jakarta istilahnya apa? Bahasa Jakarta Selatan. Udah dicampur-campur Inggris. Itulah pergeserannya si slang itu. Seru banget, aku ngebayangin ya kalau ngobrol pakai bahasa gaul ini tuh kayak nggak bisa sambil sedih gitu, bawaannya tuh ceria aja gitu, kayak memang pembawaannya begitu. Betul, memang si bahasa gaul. Kenapa? Makanya aku kasih namanya bahasa gaul karena memang tugasnya dia adalah untuk mencairkan suasana. Benar, iya, gitu loh. Jadi dalam pergaulan supaya nggak kaku. Dengan menggunakan bahasa gaul ini kan akhirnya jadi cair suasananya. Yang tadinya kayaknya baru kenal, akhirnya kayaknya udah kenal lama. Gitu. Langsung lepas gitu ya. Langsung lepas. Jadi cair suasana. Berarti bukan bahasa rahasia lagi kalau gitu. Udah bukan. Padahal dulunya rahasia. Memang rata-rata bahasa yang jadi tren atau yang jadi hits itu awalnya bahasa rahasia komunitas. Yang tahu-tahu aja yang gitu ya. Tahu-tahu aja. Tapi karena disukai oleh anak-anak muda pada saat itu atau sekarang ini, akhirnya menjadi udah bukan bahasa rahasia lagi, udah jadi bahasa sosialita. Jadi sosialita kita semua nih ya. Rosalina Ayamu. Apa itu? Itu nama ini telenovela. Iya benar. Gua kira bahasa. Ya enggak, cuma ngomong aja. Apa? Ini kayaknya sudah saatnya kita memasuki ke tutorial. Karena biasanya Mbak Debbie juga kasih cara-caranya tadi mengucap. Di IG-nya sering banget itu. Iya kan? Sering itu tutorial. Tadi cara bahasa gaulnya hari-hari dalam seminggu gitu. Hari-hari dalam seminggu. Iya. Senin. Senam.
Selasa. Selasi. Rabu. Rabun. Agak kasihan nyari Rabun ya. Kamis. Kamisol. Seksi jadinya kalau Kamis. Jumat. Jumanji. Sabtu. Sabda. Minggu. Minggat. Minggat ya kan. Seru loh. Ini kayaknya kita harus Jumanji. Makanya hari Jumat tuh agak adventurous ya, karena bahasa gaulnya Jumanji. Iya. Seru banget. Apalagi yang mungkin kita 1 sampai 10. Boleh. 1. Satwa. Baru 1 loh ini. 2. Duane. 3. Tigane. 4. Empati. 5. Limbah. 6. Eminem. Oh, Eminem. 7. Tuyul. Pas lihat tuyulnya, tuyul. 8. Gelepin. 9. Sembelit. Aduh, kasihan banget. Iya, kirain sembelih, ternyata sembelit ya. 10. Sepultura. Agak lintas genre ya kan yang 10. Seru banget. Kamu mau diajarin apa? Kamu mau kalimatnya apa gitu? Sampai sakit orang gue ketawa tadi. Hari ini kayaknya seru ya mencari tajil gitu. Harry Potter Indang, kayangannya serundeng ya, Caca Marica Tajil. Kok bisa sih Kak? Kok bisa sih? Harry Potter Indah. Harry Potter Indang. Indang ini kan? Indang tuh ini. Ini Harry Potter Indang. Kayangannya serundeng ya. Caca Marica Tajil. Caca Marica Tajil ya. Caca Marica Tajil. Orang Caca Marica hehe, ini Caca Marica Tajil. Tajil gitu. Kamu mau diajarin apa? Banyak sih. Apa kalimatnya? Aduh. Apose Indang dan dangdut. Udah beli baju lebaran belum? Sutra belalang kupu-kupu Banjaran, Lebaran Belanda. Gak nyangka. Gue udah kemana-mana nih. Iya. Jangan pelan-pelan ketik mana Kak? Sutra belalang kupu-kupu. Sutra belalang kupu-kupu. Banjaran. Lebaran. Belanda. Belanda tuh? Belum. Belum. Belanda jadi ada verb 1, verb 2. Belum tuh ada verb 1, verb 1 Belanda, verb 2 belumut. Belumut. Ya. Kan verb 3 Belitung. Ya, bisa tuh. Jauh ya. Harus ke Belitung dulu ya. Seru banget. Tanggapan atau mungkin kan sekarang pasti banyak juga yang nge-reach out Mbak Dewi sendiri soal ya ampun aku jadi belajar bahasa ini itu apa tanggapan yang paling seru yang diterima sama Mbak Dewi? Yang paling seru sih sebenarnya ya aku sih surprise juga ya si bahasa gaul ini bisa bertahan dari tahun 2000-an sampai sekarang berarti udah 25 tahun. Wow. Karena biasanya tuh satu slang atau satu bahasa gaul itu bertahan paling lama 10 tahun. Iya. Paling lama satu dekade. Satu dekade gitu ya. Nah ini sampai 25 tahun gitu. Betul. Jadi aku sendiri surprise gitu melihatnya karena mungkin memang karena unik banget ya. Dibandingkan slang-slang yang lainnya kan kayak bahasa preman itu kan bisa dihafal luar kepala. Kalau ini kan kita menyebutkan satu kalimat atau satu kata itu yang kayak makan Makassar kan satu kata lain lagi gitu. Jadi kalau kita nggak kreatif atau kita nggak pahami betul-betul pasti orang juga bingung lo ngomong apa sih kan gitu kan gitu. Tapi biasanya kalau ngobrol sama yang udah terbiasa juga kita udah paham konteksnya. Kalau misalnya kita bilang Akika lepra, aku lapar. Lawannya langsung jawab Makassar yuk. Makassar boleh lebo? Kalau kamu boleh lebo? Boleh. Gitu. Aku sering ada beberapa yang aku cukup familiar gitu. Seru. Dan yang tersisa dari bahasa gaul sekarang ini bukan tersisa sih masih sering dipergunakan tuh cus. Cus. Ember.
Ember. Di Mandose. Di Mandos-dos. Di Mandos-dos ya kan. Iya gitu. Jadi berkembang lagi ya gitu. Di Mandos, di Mandose, di Mandos-dos gitu. Jadi ada kayak banyak gitu dan kayak makin lama jadi makin seru gitu ya. Ini yang aku dapat dari teman-teman adalah ini ada 2.000 kosakata. Betul. Kayaknya masih banyak gitu ya. Mau nambah nggak? Masih banyak lagi sebenarnya, masih banyak banget. Dan sebenarnya terus terang aja jujur aku sampai hari ini masih terus mencatat. Wow, masih terus mencatat. Dikembangin lagi, makin banyak ketemu orang, makin banyak ngobrol sama orang, makin ada lagi juga gitu ya. Tapi kalau Kak Debbie ketemu anak muda zaman sekarang, terus Kak Debbie bilang, Makassar yuk, apaan gitu kan? Suka gitu gak sih Kak? Suka. Apa gitu kan langsung. Ya udah kita langsung bilang makan yuk gitu. Membayangkan gitu ya tiba-tiba kan ketemu. Atau enggak kalau aku ngomong satu kalimat full misalnya Habibah Indang kita taruh Polda ya. Aku tahu. Apa? Habis ini kita pulang ya. Ada yang gitu. Pulang yuk gitu. Polda yuk, Polda Jabar. Kejauhan ya. Kejauhan ya Poldanya ya. Itu Diana ngeretek. Aduh. Dia ngerti. Tapi banyak rata-rata sih sebenarnya pada umumnya semua ngerti yang diomongin, cuman nggak bisa jawab. Nah itu iya. Itu. Kayaknya ini sama dengan TOEFL ya, practice make perfect ya Mbak. Iya betul. Harus latihan gitu. Rata-rata begitu. Rata-rata ngerti artinya, tapi jawabnya bahasa Indonesia gitu. Karena gue nggak bisa jawabnya, tapi gue ngerti yang ngomongin gitu. Iya, harus sering dilihat. Ini seru banget menurut aku. Aku yang paling aku amini adalah aku setuju bahwa bahasa gaul ini adalah pengantar untuk mencairkan suasana. Iya banget Mbak. Betul karena nggak mungkin kita menggunakan bahasa gaul ini sambil sedih, sambil patah hati gitu ya. Bisa sih patah hati, ujungnya ketawa tapi. Iya kan? Paling begitu ya. Jadi kan? Sambil ceria gitu, bisa mencairkan suasana. Jadi menurut aku ini menarik banget Detikers untuk ya kalau mungkin nggak punya teman untuk latihan ya kan. Dari Sindang dulu nih kita baca tuh apa Mbak? Baca. Bacok. Kita bacok. Ya buat dibacok ya. Kita bacok bersama-sama. Kita baca bersama-sama ini biar paham karena menurut aku seru banget. Seru banget ya lah. Seru emang seru. Seru deng juga. Yuk kita akan pakai bahasa gaul. Wah ya. Langsung closing nih udah. Kamu masih mau belajar lagi ya? Tinta terasi ya. Iya tinta terasi nggak terasa. Ya kan. Aku tahu Mbak. Keren. Aku suka banget ngakak kalau nonton Nina almarhum Tata Dado. Almarhum Tata Dado juga gini juga kan. Kayak dulu tuh kecil ini apa sih? Bener. Tapi waktu diomelin lu ngomong kayak begitu kayak banci. Malah Lupita gitu kan. Lupita Nyong'o ya. Pemain aktris, pemain film ya. Anyway, kita akan sayang sekali ini waktunya sudah mepet menuju jam berbuka, tapi tentunya juga di Detik Sore sekarang ada yang baru juga. Jadi Detikers bisa nonton ini ya, ada Kultum habis menjelang ini juga menjelang berbuka ya. Tapi sayangnya kita harus tutup dulu. Terakhir Mbak Dip, gimana caranya kita kalau pengen punya buku ini? Kalau beli di mana? Di Tokopedia. Di ini. Boleh. Di aplikasi. Di e-commerce ada. E-commerce. Atau meluncur aja ke sosmednya Mbak Debbie ya. Betul, ada dikasih tahu caranya di sana gimana. Iya. Gitu nih. Coba diajakin Mbak untuk beli buku ini biar kita gaul tapi pakai bahasa gaul. Temaram-temaram semuaranya di Mande Ajiza, Kalua, Ye pada mawar, belalang kupu-kupu atau Belagio, bahasa gaul Indang ya. Tengok-tengok sosmed Akika atau di e-commerce. Ya yuk. Yuk. Dan harus ke kanan kayak yuk. Gitu. Kalau kiri sakit sih. Salah ya, cuma sebelah ya. Ya udah gitu aja Detikers ya. Jadi abis ini kita masih akan ada Kultum juga. Waktunya kita untuk tagline dulu. Oke, boleh. Jadi kita punya tagline kalau kita bilang Detik Sore dijawab dengan nggak cuma hore-hore. Tapi kayaknya kan pakai bahasa gaul deh. Nggak cuma hore-horenya bisa nggak sih? Berarti apa? Pergi Jambore. Nggak cuma hore.
Gak cuma hore-hore itu bahasa gaulnya ada kan? Ada. Apa tuh? Tinta cumi. Hore-hore. Oke. Kita bagian detik sorenya ya. Oke detikers, abis ini kita akan menuju ke Kultum. Tapi tentunya kita tutup dulu segmen ini. Masih di Detik Sore. Tinta cumi hore-hore. Thank you. Thank you.